Bab 2206 Sebuah dekrit dari langit kebebasan. Karena kamu telah berhasil memblokir pukulan dariku, aku akan menganggap masalah ini selesai. Sebagai Raja Dewa, Peri Linglong tidak bisa mengingkari janjinya. Tidak peduli cara apa yang digunakan pemuda itu adalah fakta bahwa dia telah berhasil menahan serangannya. Jadi, wajah besar itu mendengus. Kamu bisa pergi sekarang. Terima kasih. Zhang Xuan mengepalkan tinjunya saat dia menghela nafas lega. Sementara cewek kecil mampu melahap wajah besar di langit itu, mereka masih dalam posisi yang tidak menguntungkan mengingat mereka berada di langit Linglong. Jika Peri Linglong memutuskan untuk bergerak secara pribadi, mereka tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Jadi, ini sudah merupakan hasil terbaik baginya. Zhang Xuan berbalik untuk berbicara dengan Fu Jiangchen. Apoteker Fu, saya bersyukur Anda membantu saya memalsukan pil saya. Saya membantu Anda meningkatkan kultivasi Anda, dan saya memberi Anda beberapa wawasan tentang penempaan pil selama proses sebelumnya. Itu seharusnya cukup untuk memberi Anda kompensasi atas bantuan Anda. Petik 2. Sejujurnya, dia masih sedikit marah pada bagaimana Fu Jiangchen telah menikamnya dari belakang pada saat yang genting sebelumnya untuk membantu Bai Qinghong. Dia mengerti bahwa Fu Jiangchen memang dalam posisi yang sulit mengingat keadaannya, tetapi dia tidak bisa begitu saja memperlakukannya seolah-olah tidak ada yang terjadi sama sekali. Jadi, tidak dapat dihindari bahwa hubungan mereka harus berpisah. Saya berterima kasih atas bimbingan Anda, Apoteker Zhang. Fu Jiangchen membungkuk dalam-dalam. Dia masih memperlakukan Zhang Xuan sebagai juniornya sebelumnya, tetapi setelah menyaksikan bagaimana yang terakhir mampu membunuh Raja Dewa yang diberikan dengan mudah dan melahap kehendak Raja Dewa, tidak mungkin dia berani bertindak seperti itu lagi. Selanjutnya, dia juga merasa sangat bersalah atas tindakannya sebelumnya. Kiki, setelah berbicara dengan Fu Jiangchen, Zhang Xuan menoleh ke wanita muda di belakangnya dan memanggilnya dengan ekspresi canggung di wajahnya. Dia tidak yakin bagaimana dia harus menghadapinya. Dia telah melakukan begitu banyak untuknya sejauh ini, tetapi dia tidak bisa memberikan apa yang paling dia inginkan. Saat dia bingung harus berkata apa, wanita muda itu menatapnya dengan mata jernih dan bertanya, Zhang Xi, apakah tidak apa-apa bagiku untuk terus mengikuti dan belajar penempaan pil darimu? Mendengar kata-kata itu, tawa kecil keluar dari bibir Zhang Xuan saat dia mengangguk. Tentu saja. Seolah-olah datangnya musim semi, senyum indah merekah di bibir Luo Qi. Itu keren. Dia kemudian menoleh ke wajah besar di langit dan berlutut sebelum berkata, Yang mulia, saya sangat berterima kasih kepada Anda karena telah menyelamatkan saya dari turbulensi spasial dan memberi saya banyak sumber daya, memungkinkan saya untuk meningkatkan kultivasi saya dengan cepat. Garis bawah S karena bantuan Anda tihat saya bisa tumbuh begitu cepat. Aku tidak akan pernah melakukannya untukku. Kata-kata itu membuat wajah besar di langit mengerutkan kening. Yang mulia, saya pernah mengatakan kepada Anda bahwa begitu saya menerima berita tentang dia, tidak peduli bahaya apa yang ada di depan, saya akan mencarinya dan tetap di sisinya. Sekarang dia tepat di depanku, aku ingin pergi bersamanya. Saya harap Anda akan memberi saya restu Anda, kata Luo Qi sambil bersujud dengan sungguh-sungguh beberapa kali. Wajah besar itu terdiam sesaat sebelum menghela nafas dalam-dalam. Saya sudah tahu tentang itu ketika saya mendengar tentang pil terobosan dan pil kecantikan. Saya tidak memberitahu Anda karena saya takut Anda akan segera pergi, tetapi sepertinya apa yang akan terjadi pada akhirnya akan terjadi. Petik 2. Mengingat keributan yang disebabkan Zhang Xuan di Sky of Drifting Spectre, bagaimana mungkin Peri Linglong, sebagai Raja Dewa, mungkin tetap tidak menyadarinya. Dia baru saja khawatir Luo Qi akan segera pergi setelah mendengar berita itu, jadi dia memilih untuk dengan sengaja menyembunyikan masalah itu darinya. Namun, tak lama setelah itu, pemuda itu pergi ke sana sendirian dan menyebabkan keributan yang lebih besar dari sebelumnya. Serius, pemuda ini benar-benar pembuat onar. Itu adalah misteri mengapa seseorang sebaik Kiki menyukai pria seperti itu. Lupakan saja, teruskan dan kejar kebahagiaanmu sendiri, kata wajah besar itu. Aku tidak percaya bahwa orang yang dia sukai bisa lebih menonjol darimu. Peri Linglong tahu bahwa wanita muda yang dia selamatkan dari turbulensi spasial adalah manifestasi dari peredam dimensi. Bahkan di Cakrawala, peredam dimensi masih bisa dianggap sebagai harta karun tingkat atas. Itulah tepatnya mengapa wanita muda itu bisa menjadi Raja Dewa dalam waktu sesingkat itu. Dengan bakat seperti itu, mungkin tidak ada seorang pun di Cakrawala yang bisa bersaing dengannya. Peri Linglong tidak tahu siapa yang disukai Zhang Xuan, tetapi dia tidak percaya bahwa mungkin bagi pria manapun untuk menolak mengejar wanita sebaik Luo Qi terlalu lama. Terima kasih, Yang Mulia. Luo Qi menjawab dengan gembira sebelum berbalik menghadap Zhang Xuan. Setelah dia mendengar kepergiannya dari benua guru-guru, dia segera merobek penghalang dimensi untuk mengejarnya. Namun, dia tidak berharap untuk sampai ke Cakrawala dalam satu tembakan.
Dia mengira akan membutuhkan waktu yang sangat lama sebelum mereka bersatu kembali, jadi pertemuan mendadak ini juga menjadi kejutan besar baginya. Zhang Xuan mengangguk pada Qi sebelum berbalik ke wajah besar di langit untuk mengatakan, Qi telah berada di bawah perawatan kedaulatan Anda selama ini, jadi hanya tepat bagi saya, sebagai gurunya, untuk berterima kasih dan membalas budi. Membalas budi, bagaimana Anda berniat untuk membalas budi saya? Dengan membunuh Raja Dewa yang diberikan dan melahap wasiatku. Wajah besar itu mendengus. Begitu Peri Linglong mendengar tiga kata itu, membalas budi, dari mulut Zhang Xuan, dia merasakan gelombang kemarahan naik dari dadanya. Anda membunuh Raja Dewa yang diberikan saya segera setelah tiba di wilayah saya, dan Anda bahkan membuat binatang jinak Anda melahap kehendak saya. Meskipun benar bahwa tidak ada banyak kerusakan padanya, itu masih menyebabkan reputasinya ternoda. Tentu saja tidak, Zhang Xuan tertawa canggung. Jika saya tidak salah, Yang Mulia, Anda belum bisa tidur nyenyak, kan? Dia telah menyadari bahwa dia tidak bisa menggunakan Library of Heaven's Path untuk mengintip kekurangan dari Raja Dewa, tapi bagaimanapun, dia masih bisa membedakan beberapa hal dari kehendak Peri Linglong. Peri Linglong adalah Raja Dewa yang sangat kuat, menggunakan kekuatan yang menempatkannya di garis depan rekan-rekannya. Namun, dia menderita masalah besar, dan itu adalah kurang tidur. Biasanya berbicara, mereka yang telah mencapai tingkat kultivasinya tidak perlu tidur. Bahkan jika dia tidak beristirahat selama 10.000 tahun, kondisi fisiknya tidak akan terganggu sedikitpun. Meskipun demikian, sebagian besar ahli masih tidur sebagai bentuk relaksasi untuk tubuh dan pikiran mereka. Sebagai orang yang telah mencapai puncak dunia, Peri Linglong tidak perlu berkultivasi dengan putus asa. Dibiarkan tanpa banyak tujuan dalam hidup, menjadi lebih penting baginya untuk beristirahat dengan baik agar tidak terlalu gelisah. Kata-kata itu membuat wajah besar di langit mengerutkan kening. Kata-kata pemuda itu tepat, dia memang menderita insomnia, dan tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak dapat tertidur, tapi bagaimana pihak lain tahu tentang ini. Bahkan Luo Qi tidak menyadari masalah ini. Kedaulatan Anda, yakinlah, saya seorang apoteker, sementara saya tidak memiliki solusi untuk penderitaan Anda saat ini, saya yakin bahwa saya akan dapat memikirkan sesuatu pada waktunya. Saya harap saya dapat membalas budi yang telah Anda berikan kepada Qi dengan ini. Zhang Xuan menggenggam tinjunya. Kultivasinya masih terlalu lemah, jadi akan sulit baginya untuk menangani masalah yang bahkan Peri Linglong sendiri tidak bisa selesaikan. Namun demikian, saat dia meningkatkan kultivasinya, dia seharusnya bisa menemukan cara untuk menyelesaikan penderitaannya. Aku akan menunggu kalau begitu. Wajah besar meninggalkan kata-kata itu sebelum menghilang dari langit. Sambil menghela nafas lega, Zhang Xuan menoleh ke Luo Qi dan berkata, ayo pergi. Luo Qi menoleh padanya dan tersenyum sebelum mengangguk pelan. Dengan itu, mereka berdua mulai berjalan keluar kota. Di kota kerajaan Linglong, di dalam istana besar yang mengambang di tengah langit, seorang wanita menatap sosok Zhang Xuan dan Luo Qi yang pergi dengan tangan di belakang punggungnya. Jika Zhang Xuan melihat wajah wanita ini, dia akan terkejut menemukan bahwa itu identik dengan wajah besar yang muncul sebelumnya. Dia adalah Peri Linglong dari langit Linglong. Aku bertanya-tanya apa yang begitu hebat tentang cinta sehingga membuat orang menggila untuk mengejarnya, Peri Linglong bergumam pada dirinya sendiri. Qi, aku hanya bisa berharap kamu tidak akan menyesali keputusan yang kamu buat hari ini. Namun, saya ragu bahwa pria itu sama sekali tidak memiliki perasaan untuk seseorang yang luar biasa seperti Anda. Cukup jelas siapa yang harus dia pilih antara Anda dan wanita itu. Jika aku tahu siapa wanita itu, aku pasti akan memberinya pelajaran. Sebelum Peri Linglong bisa menyelesaikan kata-katanya, ruang di sekitarnya tiba-tiba mulai bergetar ketika papan emas muncul dari udara tipis. Melihat ini, Peri Linglong buru-buru menurunkan posturnya, bahkan tidak berani bernapas rendah. Peri Linglong dari langit Linglong, terima dekrit. Papan emas menyatakan dengan megah. Kamu harus menuju ke Sky of Freedom sekarang. Dewa Raja Lingqi ingin bertemu denganku. Peri Linglong terkejut. Namun, dia tidak berani melawan perintah, jadi dia dengan cepat menjawab, saya telah menerima dekrit. Dengan sedikit goyah di tubuhnya, Peri Linglong menghilang dari tempatnya. Bab 2207 Dewa Raja Lingqi. Dengan lambaian tangannya, Peri Linglong merobek kain ruang untuk mengikuti papan emas. Saat berikutnya, dia berdiri di depan gerbang besar yang diselimuti lapisan kabut. Langit kebebasan, istana kebebasan surgawi. Gerbang itu masih tertutup rapat. Peri Linglong dari langit Linglong telah datang untuk menghormati Dewa Raja Lingqi. Peri Linglong menurunkan tubuhnya dan menunggu dengan sabar sampai gerbang terbuka. Istilah, 9 langit 9 raja membuatnya terdengar seolah-olah 9 raja dewa memiliki kedudukan yang sama, tetapi hanya mereka yang telah mencapai tingkat Raja Dewa yang akan tahu bahwa penguasa sejati dari Cakrawala tidak lain adalah orang yang memerintah di atas langit kebebasan.
Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Tidak ada angin sepoi-sepoi atau panggilan binatang buas di sekitarnya. Udara di daerah itu begitu tenang sehingga terasa mencekik. Pri Linglong terus menunggu dengan sabar di tengah lingkungan yang menyesakkan ini, tetapi di dalam, dia mencoba mencari tahu alasan di balik pemanggilan ini. Pihak lain telah mengirim papan emas untuk mengundangnya ke sana, tetapi meskipun dia tiba, gerbang masih tetap tertutup rapat. Tidak ada seorang pun yang menerimanya, dan tidak ada petunjuk tentang apa yang harus dia lakukan. Dia tidak ingat melakukan sesuatu yang akan menyinggung Dewa Raja Lingqi. Pri Linglong menunggu beberapa saat lebih lama, tetapi masih tidak ada jawaban sama sekali. Jadi, dia mengangkat suaranya sedikit dan mengumumkan kehadirannya sekali lagi. Pri Linglong dari langit Linglong telah datang untuk menghormati Dewa Raja Lingqi. Sudah 1 jam sejak dia tiba, dan postur tubuhnya tetap rendah sepanjang waktu. Bukannya dia tidak bisa berdiri tegak, dia tidak berani. Dia menunggu 1 jam lagi setelah itu, tetapi gerbang besar itu masih tidak menunjukkan tanda-tanda terbuka. Sama seperti Pri Linglong bertanya-tanya apakah dia harus pergi dan kembali di lain hari, sebuah suara tiba-tiba bergema dari kedalaman istana kebebasan surgawi. Ini adalah klon yang dibentuk oleh sepotong keinginanku. Aku akan memberimu 3 gerakan untuk mengalahkannya. Weng, tepat setelah kata-kata itu diucapkan, seorang wanita muda muncul di hadapan Pri Linglong. Wanita muda itu mengenakan jubah putih yang sederhana namun elegan. Dia memiliki aura yang sepertinya menyatu dengan alam, membuat kehadirannya hampir tidak terlihat. Alis Pri Linglong terangkat keheranan. Dia tidak ingat melakukan apapun yang menyinggung Dewa Raja Lingqi. Mengapa dia harus mengalahkan kehendak pihak lain dalam 3 langkah? Baik-baik saja maka, meskipun Pri Linglong bingung, dia tahu bahwa dia tidak bisa melawan kehendak pihak lain. Jadi, dia meluruskan posturnya dan mundur selangkah sebelum tiba-tiba menyerang ke depan untuk menyerang wanita muda itu dengan serangan telapak tangan. Tesla, ruang di sekitarnya terkoyak seolah-olah tipis seperti selembar kertas, menyebabkan celah dimensi hitam muncul pada wanita muda itu. Namun, keretakan dimensi tidak mengganggu wanita muda itu sama sekali. Hampir seolah-olah dia tidak ada di dunia. 1. Wanita muda berjubah putih itu berkata dengan acuh tak acuh. Pri Linglong terkejut melihat bahwa serangannya tidak dapat mengganggu pihak lain. Menggigit bibirnya, dia tidak berani menahan sama sekali. Dia mengangkat kedua tinjunya dan memukul lawannya secara bersamaan. Dalam hal kekuatan dan bakat, dia menduduki peringkat di antara beberapa teratas di 9 Raja Dewa. Bahkan Raja Naga Awan harus melangkah hati-hati di sekelilingnya. Dengan dia menggabungkan seluruh kekuatannya ke dalam kedua tinjunya, kekuatan destruktif mendatangkan malapetaka pada dunia. Serangannya tidak hanya menyebabkan keretakan dimensi lagi, sebagai gantinya, ruang yang menghalangi jalannya semuanya hancur menjadi debu halus. Ruang yang stabil adalah salah satu fondasi kehidupan. Tindakan merobohkan ruang adalah tindakan menghancurkan semua kehidupan di dalam ruang itu. Namun, wanita muda berjubah putih itu masih tidak bergerak sama sekali. Dia membiarkan kekuatan destruktif untuk riak melalui tubuhnya, tetapi bahkan tidak meninggalkan jejak pada dirinya. 2. Wanita muda berjubah putih itu menghitung. Mengetahui bahwa ini adalah langkah terakhirnya, Pri Linglong mengeluarkan setetes darah dari gelabelanya dan membakarnya. Detik berikutnya, auranya melonjak dengan marah. Mengumpulkan semua kekuatannya ke telapak tangannya, dia menyerang sekali lagi. Kali ini, serangan telapak tangannya setidaknya 2 kali lebih kuat dari serangan pertamanya, tetapi bukannya hancur atau hancur, kali ini ruangnya terdistorsi. Pukulan telapak tangan mendarat tepat di atas wanita muda berjubah putih itu, tetapi yang terakhir tetap terpaku di tempat, tidak terpengaruh oleh pelanggaran itu. Sebuah suara bergema di telinga Pri Linglong. 3. Kemudian, wanita muda berjubah putih itu mengangkat jarinya dan menjentikannya. Peng! Pri Linglong segera dikirim terbang. Darah menyembur dari mulutnya saat dia jatuh di udara sebelum jatuh dengan keras ke tanah dengan wajah pucat. Serangan tunggal ini telah meninggalkannya dengan luka parah. Jelas bahwa mereka berdua tidak berada di level yang sama. Menahan rasa sakitnya, Pri Linglong mengertakkan gigi dan bangkit. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, Dewa Raja Lingqi, terima kasih atas bimbingan Anda. Jika saya boleh bertanya, apakah saya melakukan sesuatu yang salah? Dewa Raja Langit Kebebasan jarang memanggil Raja Dewa lainnya. Fakta bahwa pihak lain telah memanggilnya jauh-jauh ke sini hanya untuk memperlakukannya sedemikian rupa, itu hanya bisa berarti bahwa dia telah melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan pihak lain. Tapi masalahnya adalah, saya bahkan tidak tahu apa yang telah saya lakukan untuk menyinggung Anda. Mengapa Anda tidak setidaknya memberitahu saya apa yang telah saya lakukan sehingga saya dapat mencatatnya di masa depan? Anda memanggil saya ke sini dan mulai memukuli saya tanpa memberitahu saya alasannya. Apa yang harus saya lakukan ini? Kamu harus bekerja lebih keras jika kamu ingin memberiku pelajaran. Kekuatanmu saat ini masih jauh dari cukup.
Meninggalkan kata-kata itu, wanita muda berjubah putih itu berubah menjadi tetesan air jernih dan jatuh ke tanah. Memikirkan bahwa lawan yang dia hadapi selama ini adalah tiruan yang terbuat dari tetesan air belaka. Dewa Raja Langit Kebebasan memang berada pada level yang berbeda dari Raja Dewa lainnya. Sementara dia tercengang dengan kehebatan yang ditunjukkan oleh Dewa Raja Lingki, dia tidak bisa tidak bingung dengan kata-kata pihak lain. Memberimu pelajaran, mengingat kehebatanmu, aku tidak akan berani memberimu pelajaran bahkan jika seseorang menggembungkan nyaliku 10 kali lipat. Tunggu sebentar, tepat setelah saya bergumam pada diri sendiri bahwa saya akan mengajari orang yang disukai Zhang Xuan pelajaran bahwa papan emas muncul dan memanggil saya ke sini, mungkinkah itu? Ekspresi horor tiba-tiba muncul di wajah Peri Linglong. Jika apa yang dia pikirkan saat ini benar, maka Zhang Xuan benar-benar individu yang menakutkan. Untuk memiliki binatang yang dijinakkan dan pacar seperti itu. Apakah dia benar-benar hanya dewa surgawi tingkat tinggi? Rasanya tidak ada yang berjalan baik untukku hari ini. Saya benar-benar harus mencoba yang terbaik untuk menghindari orang itu di masa depan. Peri Linglong tidak yakin apakah dugaannya benar, dan dia tidak berani memverifikasinya. Bagaimanapun, yang terbaik adalah menghindari masalah sedapat mungkin. Menghela napas dalam-dalam, dia melambaikan tangannya dan kembali ke langit Linglong. Tak lama setelah dia kembali ke istananya, seorang wanita parubaya tiba-tiba bergegas ke kamar dan berlutut di depannya. Selamat saya yang terdalam, yang mulia. Selamat, Raja Dewa yang dianugerahkan miliknya baru saja terbunuh, tetapi dia tidak mampu menangani pelakunya, dan beberapa saat yang lalu, dia telah dipanggil ke langit kebebasan, hanya untuk dipukul. Dia tidak bisa memikirkan apapun yang bisa mengangkat semangatnya di saat seperti ini. Kedaulatan Anda, dua orang yang Anda bawa kembali dari Gunung Surgawi telah berkultivasi di cermin ruang waktu, dan beberapa saat yang lalu, mereka berhasil mencapai puncak alam Raja Dewa saat menyelesaikan persidangan, wanita parubaya itu melaporkan. Mereka sudah menyelesaikan persidangan. Mata Peri Linglong melebar karena terkejut sebelum senyum senang muncul di wajahnya. Ini memang berita terbaik yang bisa dia terima setelah hari kemunduran. Dia telah memilih dua pembudidaya berbakat dari Gunung Surgawi, dan dia telah mencurahkan banyak sumber daya untuk merawat mereka. Dengan terobosan mereka, langit Linglong akan berada dalam posisi yang jauh lebih baik dalam banjir energi spiritual yang akan datang. Paling tidak, mereka tidak akan dipaksa untuk mengambil posisi pasif seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Ayo pergi ke sana untuk melihatnya, kata Peri Linglong saat dia dengan cepat berjalan ke cermin ruang waktu. Di luar, cermin ruang waktu tampak tidak berbeda dari cermin biasa. Tersembunyi di dalamnya, bagaimanapun, adalah dimensi di mana waktu mengalir 10.000 kali lebih cepat daripada cakrawala. Dengan kata lain, beberapa ratus tahun telah berlalu untuk kedua pembudidaya itu sejak dia membawa mereka kembali dari Gunung Surgawi. Itu benar-benar prestasi yang mengesankan bagi kedua orang itu, yang baru saja mencapai alam dewa ketika dia pertama kali membawa mereka ke langit Linglong, untuk mencapai puncak alam Raja Dewa hanya dalam beberapa ratus tahun. Dengan pikiran, dia membawa dua pembudidaya di dalam cermin ruang waktu keluar. Mereka adalah dua wanita, yang satu tampak pendiam dan pendiam sedangkan yang lain memancarkan getaran dingin yang membekukan. Meskipun telah menghabiskan ratusan tahun di dalam cermin ruang waktu, sepertinya tahun-tahun yang berlalu tidak meninggalkan bekas pada mereka. Mereka masih terlihat hampir sama seperti saat pertama kali memasuki cermin ruang waktu. Begitu mereka muncul dari cermin, aura yang cukup kuat untuk merobek jalinan ruang meledak dari tubuh mereka. Meskipun hanya berada di puncak alam Raja Dewa, aura yang mereka pancarkan sudah lebih kuat daripada Raja Dewa yang diberikan yang normal. Baik itu teknik kultivasi mereka atau temperamen mereka, mereka memang kandidat yang ideal untuk penganugerahan. Semakin Peri Linglong memandang mereka, semakin puas dia dengan mereka. Dia menatap mereka dengan mata penuh antisipasi saat dia berkata, kalian berdua telah mencapai puncak alam Raja Dewa, yang berarti bahwa kamu cukup kuat untuk menanggung kekuatan penganugerahan. Apakah Anda bersedia menjadi Raja Dewa yang diberikan saya? Petik 2. Bab 2208 Kerusakan Mental Peri Linglong 1. Dianugerahkan Raja Dewa, dua pembudidaya wanita bertanya dengan ragu-ragu. Seorang kultivator yang telah mencapai puncak alam Raja Dewa, selama dia bisa mendapatkan pengakuan dari Raja Dewa, dapat diberikan penganugerahan. Penganugerahan ini akan memberi mereka hak untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar, menjadikan mereka eksistensi terkuat di bawah Dewa Raja. Mereka yang tidak dapat menerima penganugerahan dari Raja Dewa akan menemukan kultivasi mereka dibatasi. Tidak peduli seberapa berbakatnya mereka hanya akan sedikit lebih kuat daripada Raja Dewa biasa. Memang, Peri Linglong mengangguk. Rencana awalnya adalah untuk memesan penganugerahan untuk Luo Qixi setelah kematian Bai Qinghong, tetapi yang terakhir telah memilih untuk pergi dengan Zhang Xuan sebagai gantinya. Namun demikian, semuanya tetap baik-baik saja pada akhirnya. Sementara langit Linglong telah kehilangan Raja Dewa yang diberikan,
itu berpotensi mendapatkan 2 lagi jika penganugerahan itu berhasil. Itu akan membuatnya setara dengan 9 langit lainnya. Melihat bagaimana keduanya ragu-ragu, Peri Linglong mengerutkan kening. Apakah kamu tidak mau menjadi Raja Dewa yang diberikanku? Kami akan senang jika penganugerahan itu memberi kami kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Tapi, wanita pendiam dan pendiam itu berhenti sejenak di sini sebelum melanjutkan. Jika kami menjadi Raja Dewa yang diberikan, apakah kami harus mengikuti perintahmu tanpa syarat, sehingga kami harus melawan kerabat kami selama kamu memerintahkan kami? Peri Linglong terkekeh setelah mendengar pertanyaan pihak lain. Kamu salah paham, menjadi Raja Dewa yang dianugerahkan berarti menerima pengakuan dari wilayah Cakrawala, sehingga memberi Anda hak untuk anima kerinduan dari mereka yang tinggal di daerah tersebut. Jika Anda menerima pengakuan dari suatu wilayah di dalam langit Linglong, Anda akan dianggap sebagai bawahan saya, tetapi tidak ada batasan pada penganugerahan yang memaksa Anda untuk mematuhi perintah saya tanpa syarat. Jika Raja Dewa yang diberikan harus mematuhi setiap perintah Raja Dewa mereka, itu bukan Raja Dewa yang dianugerahkan tetapi boneka. Mendengar kata-kata itu, kedua pembudidaya wanita itu mengangguk menyadari. Jika itu masalahnya, kami bersedia menjadi Raja Dewa yang diberikan dari langit Linglong. Baik, Peri Linglong mengangkat tangannya, dan cahaya terang merangkul kedua pembudidaya wanita. Pada saat yang sama, kehidupan yang tak terhitung jumlahnya yang hidup di dalam Sky of Linglong mendengar suara terdengar di kepala mereka. Kepada orang-orang di langit Linglong, perhatikan kata-kataku. Untuk kecerobohan dan tindakan tidak terhormatnya, Bai Qinghong telah dilucuti dari penganugerahannya. Dengan ini saya menyatakan bahwa Wang Ying dan Wei Ruyan akan menggantikannya sebagai Raja Dewa Langit Linglong. Bentuk kehidupan langit Linglong yang tak terhitung jumlahnya segera melihat sosok dua wanita cantik di kepala mereka, dan mereka buru-buru berlutut. Memberi hormat kepada raja yang diberikan Dewa Wang Ying dan yang diberikan Raja Wei Ruyan. Umur Raja Dewa yang diberikan melebihi 100.000 tahun, jadi setiap penganugerahan mewakili kebangkitan kekuatan besar yang langgeng. Untuk waktu yang lama, langit Linglong hanya memiliki 2 Raja Dewa yang diberikan. Ketika berita mulai menyebar bahwa Bai Qinghong telah terbunuh, banyak yang khawatir bahwa langit Linglong akan kehilangan kekuatan untuk mengekang langit lainnya. Namun, bertentangan dengan itu, Peri Linglong telah menganugerahkan 2 Raja Dewa baru segera. Tidak semua pembudidaya yang telah mencapai puncak alam Raja Dewa dapat dianugerahkan. Mereka yang dapat menerima penganugerahan tersebut adalah individu-individu luar biasa yang memiliki bakat melebihi rekan-rekan mereka. Panjang, dengan penundukan rakyat, kedua wanita muda itu segera merasakan keinginan kuat yang merembes ke dalam tubuh mereka. Seolah-olah mereka telah diakui oleh dunia, mereka menemukan bahwa mereka mampu memanfaatkan cadangan kekuatan yang lebih besar dari dunia. Apakah itu kehendak dunia? Kedua pembudidaya wanita melebarkan mata mereka. Peri Linglong terkekeh pelan saat dia menjawab keraguan mereka. Menerima penganugerahan Raja Dewa tidak akan memengaruhi Zenki atau kultivasimu. Namun, jiwa Anda akan menerima pengakuan dari kehendak dunia. Ini memungkinkan Anda untuk benar-benar memanfaatkan kekuatan dunia, sehingga meningkatkan kecakapan bertarung Anda secara signifikan. Petik 2. Raja Dewa yang dianugerahkan tidak kuat karena kultivasi mereka yang unggul atau Zenki yang lebih murni. Melainkan karena hak-hak yang mereka terima sebagai hasil dari penganugerahan tersebut. Hak-hak ini datang dari pengakuan dari kehendak dunia, dan itu memungkinkan mereka untuk memanfaatkan cadangan kekuatan yang jauh melampaui apa yang bisa diharapkan oleh Raja Dewa manapun. Saya melihat, merasakan kehebatan kekuatannya, mata kedua pembudidaya wanita itu berbinar kegirangan. Dari saat mereka menerima pengakuan dari kehendak dunia, mereka menyadari bahwa meskipun kekuatan itu diberikan kepada mereka oleh Peri Linglong, kecuali jika mereka mati atau menyerah secara sukarela, tidak mungkin bagi siapapun untuk mengambil kekuatan ini darinya, mereka. Bahkan Peri Linglong tidak memiliki wewenang untuk mencabut hak-hak ini. Terima kasih, Yang Mulia. Mereka berdua membungkuk dalam-dalam saat mereka menyuarakan rasa terima kasih mereka. Peri Linglong mengangguk puas saat dia melihat kedua wanita muda itu dengan penuh kasih sayang. Apakah kamu tidak akan memanggilku guru? Dia adalah orang yang telah mengambil mereka dari Gunung Surgawi, dan dia telah menggunakan kekuatan cermin ruang waktu untuk mempercepat pertumbuhan mereka dan memberi mereka bimbingan dari waktu ke waktu. Jika bukan karena bantuannya, tidak mungkin mereka bisa menyelesaikan persidangan yang diperlukan untuk penganugerahan begitu cepat. Hubungan mereka tidak pernah diakui secara resmi oleh kedua belah pihak, tetapi Peri Linglong dapat merasakan perasaan seorang guru dan seorang siswa di antara mereka. Ini juga pertama kalinya dia menerima seseorang sebagai muridnya. Dia tidak menghabiskan banyak waktu dengan dua pembudidaya wanita ini, tetapi dia sangat menyukai mereka. Wang Yin pendiam, tapi dia sangat baik kepada orang-orang di sekitarnya. Wei Ruyan dingin, tetapi dia sangat setia kepada orang-orang yang dekat dengannya. Peri Linglong berpikir bahwa akan sangat bagus jika dia bisa memiliki keduanya sebagai muridnya. Maafkan kami, Yang Mulia,
Tetapi kami berdua menyebutkan sebelumnya bahwa kami sudah memiliki seorang guru, Wang Ying menggenggam tinjunya. Saya tahu bahwa Anda sudah memiliki seorang guru, tetapi bagaimana dia bisa dibandingkan dengan saya? Dia hanya orang yang telah membimbing Anda melalui fase pertama perjalanan Anda. Peri Linglong mengerutkan kening. Dia telah mengetahui bahwa keduanya memiliki seorang guru ketika dia masih menjemput mereka dari Gunung Surgawi. Saat itu, mereka awalnya menolak pergi bersamanya, dan mereka bersikeras meninggalkan pesan untuk guru mereka. Dan sejujurnya, sikap hormat yang mereka miliki terhadap guru mereka yang membuatnya semakin puas dengan mereka. Dia mengira bahwa mereka akan melupakan guru mereka sebelumnya dengan waktu dan malah mendukungnya, tetapi siapa yang tahu bahwa satu-satunya guru yang mereka kenal adalah dia. Bukannya dia tidak bisa memahami kesetiaan mereka, tapi dia adalah Raja Dewa. Selama dia memberitahu, ada banyak orang di dunia yang akan melakukan apa saja untuk menjadi muridnya. Namun, setelah semua yang dia lakukan untuk keduanya, mereka masih menolak untuk mengakui dia sebagai guru mereka. Apa yang begitu baik tentang guru mereka sebelumnya? Pada akhirnya, apakah guru mereka tidak lebih dari seorang dewa biasa yang menawarkan mereka beberapa bimbingan di fase awal kultivasi mereka? Apakah benar-benar ada kebutuhan bagi mereka untuk pergi sejauh ini untuknya? Yang mulia, saya harus meminta Anda untuk tidak menghina guru kami, kata Wei Ruyan. Dia telah melakukan terlalu banyak bagi kita untuk membalasnya, dan jika kita benar-benar harus memilih di antara keduanya, kita hanya dapat mengembalikan kultivasi kita kepada Anda. Kedaulatan Anda, dia satu-satunya guru yang kami kenal dalam hidup ini, dan ini tidak akan pernah berubah, kata Wang Ying. Tolong maafkan ketegaran kami. Mau bagaimana lagi kalau begitu? Peri Linglong hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan menyesal setelah melihat betapa bertekadnya mereka berdua. Setelah menghela napas panjang, dia melihat mereka dan bertanya, apakah Anda tahu tentang banjir energi spiritual? Wang Ying mengangguk. Kami telah mendengarnya. Berita itu telah menyebar dengan marah di Cakrawala. Meskipun mereka sering mengasingkan diri, mereka masih bisa mendengar satu atau dua hal dari para penjaga. Jika bukan karena banjir energi spiritual, bahkan jika bakat mereka tidak terlalu buruk, tidak mungkin Raja Dewa akan menganggap mereka begitu tinggi hingga berusaha sekuat tenaga untuk membantu mereka meningkatkan kultivasi mereka. Banjir energi spiritual terjadi sekali setiap dekade, dan itu adalah urusan besar di 9 langit, Peri Linglong menjelaskan. Selama periode itu, bahkan Raja Dewa yang diberikan dan Raja Dewa dapat dengan mudah kehilangan nyawa mereka. Meskipun kamu telah menjadi Raja Dewa yang diberikan, kamu masih belum menjadi yang terkuat dari mereka semua. Mirip dengan bagaimana saya menemukan Anda di Gunung Surgawi, Raja Dewa lainnya juga berhasil menemukan penerus mereka sendiri. Penerus ini terikat untuk menerima bimbingan pribadi dari Raja Dewa masing-masing, jadi kita bisa berharap mereka menjadi lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Jika Anda tidak mengakui saya sebagai guru Anda, saya tidak akan bisa memberikan teknik pertempuran yang lebih maju kepada Anda. Itu akan menempatkan Anda dalam posisi yang sangat berbahaya melawan mereka, dan Anda bahkan mungkin kehilangan nyawa Anda. Mengesampingkan semuanya, pernahkah kamu mendengar tentang pemuda yang dikenal sebagai Zheng Yang yang dibawa oleh Raja Matahari berkobar bersamanya? Menurut apa yang saya dengar, pemuda itu menerima penganugerahannya beberapa hari yang lalu, dan dalam hal kecakapan bertarung, dia mampu bertahan melawan beberapa Raja Dewa yang diberikan veteran. Jika Anda menghadapinya selama banjir energi spiritual, peluang Anda untuk menang sangat tipis. Kami telah mendengar tentang dia, Wang Ying mengangguk. Dia junior keempatku. 2209 Kerusakan Peri Linglong 2. Junior keempat. Peri Linglong tercengang. Tunggu sebentar, apa? Pemuda bernama Zheng Yang itu sudah terkenal di seluruh Sky of Blazing Sun karena kultivasinya yang kuat dan keahlian tombak yang cerdik. Dengan kecakapan bertarungnya yang menakutkan, dia telah mengalahkan beberapa Raja Dewa yang diberikan veteran. Karena itu, cabul terkutuk itu telah membual tentang masalah ini kepadaku beberapa kali. Dan Anda sekarang adalah Zheng Yang, adalah junior Anda. Jadi, dia juga murid dari guru yang kamu sebutkan itu, kan? Peri Linglong bertanya dengan mata melotot. Betul sekali, Wang Ying mengangguk. Gurunya telah memutuskan peringkat mereka ketika dia akhirnya menerima mereka sebagai murid langsungnya, dan Zheng yang kebetulan berada di peringkat keempat. Peri Linglong tidak dapat berbicara untuk waktu yang sangat lama. Dia tidak pernah menyangka akan mendengar sesuatu yang begitu mengejutkan. Untuk berpikir bahwa mereka berada di bawah guru yang sama. Dia berpikir bahwa sudah sangat beruntung bagi guru Wang Ying dan Wei Ruyan untuk menerima mereka sebagai muridnya, tetapi siapa yang tahu bahwa Zheng yang adalah muridnya juga. Tidak heran mereka berdua tidak mau mengakui dia sebagai guru mereka. Sepertinya guru mereka juga cukup baik. Tapi jadi apa? Dia masih seorang Raja Dewa. Di sisi lain, guru mereka hanyalah seorang kultivator alam dewa. Bahkan jika dia cukup beruntung telah menerima 3 pembudidaya berbakat, dia tidak bisa bersaing dengannya.
Peri Linglong merasa bahwa dia masih memiliki keuntungan. Tidak peduli apa, dia harus meyakinkan keduanya tentang situasi berbahaya yang mereka hadapi. Kalau tidak, dia tidak akan bisa memberikan tekniknya kepada mereka, dan mereka tidak akan bisa bersaing dengan Raja Dewa yang diberikan dari langit lainnya. Peri Linglong dengan cepat menenangkan dirinya sebelum melanjutkan dengan suara serius. Bahkan jika Zheng Yang adalah juniormu dan akan bersikap lunak padamu, masih ada Raja Dewa yang diberikan kuat lainnya yang perlu kamu perhatikan. Ambil murid yang telah diambil oleh Raja Dewa Fumeng, Zhao Ya, misalnya. Dia dikabarkan setara dengan Zheng Yang dalam hal kekuatan. Langit emas Adaman terletak di barat Cakrawala sedangkan langit Linglong terletak di barat daya. Karena jarak kami yang dekat, ada kemungkinan besar bahwa kami akan saling menyerang. Jika Anda tidak memoles keterampilan Anda di bawah bimbingan saya, akan sulit bagi Anda untuk melawannya. Itu senior pertama saya, jawab Wang Ying pelan. Petik 2, Kelopak mata Peri Linglong berkedut setelah mendengar kata-kata itu. Tidak dapat membuatnya tetap tenang, dia bertanya, bagaimana dengan dewa yang diberikan Raja Lu Chong dari Sky of Drifting Spectre? Dia seharusnya tidak ada hubungannya denganmu, kan? Dia sebenarnya sangat kuat. Itu junior ke-6ku. Petik 2, Ekspresi wajah Peri Linglong mulai mengamuk pada saat ini. Bagaimana dengan yang diberikan Dewa Raja Liu Yang, yang dianugerahkan Dewa Raja Zhang Jiuxiao, dan yang dianugerahkan Raja Kong Xiao dari Langit Naga Awan? Tentunya Anda tidak bisa berhubungan dengan mereka juga. Petik 2. Mereka adalah junior ke-3, junior ke-8, dan junior ke-9 saya. Wang Ying merasa cukup lega mendengar bahwa senior dan juniornya bernasib baik di Cakrawala. Namun, Peri Linglong tampak seperti akan menjadi gila. Bagaimana dengan Raja-Raja Dewa Langit Acheron yang baru, Yuan Tao, dan Xiao Tian, dan Bai Ruanxing? Mereka adalah junior ke-5, junior ke-10, dan junior ke-11 saya. Tidak tahan lagi, Peri Linglong menyemburkan seteguk darah. Dia tidak bisa tidak mengingat bagaimana semua Raja Dewa Senang telah berhasil menemukan penerus mereka sendiri. Mereka semua yakin bahwa mereka akan dapat memperoleh lebih banyak sumber daya untuk diri mereka sendiri untuk banjir energi spiritual. Namun pada akhirnya, ternyata semua penerus mereka memiliki guru yang sama. Mereka semua berasal dari garis keturunan yang sama. Itu masih bisa dianggap keberuntungan jika seorang guru menerima 2 atau 3 kultivator berbakat sebagai muridnya, tetapi memiliki 11 murid seperti itu, hal seperti itu pasti tidak dapat diabaikan sebagai keberuntungan belaka. Apakah gurumu benar-benar hanya seorang kultivator alam dewa? Peri Linglong bertanya. Memang, ketika kami memasuki Gunung Surgawi, guru kami masih berada di alam dewa. Dewa biasa tidak akan memiliki hak istimewa untuk menikmati banyak sumber daya budidaya dan cermin ruang waktu, jadi kurasa tidak mungkin dia menjadi dewa surgawi. Orang seperti itu benar-benar memiliki begitu banyak raja dewa yang dianugerahkan sebagai muridnya, Peri Linglong hampir tidak bisa menerima kenyataan ini. Apakah orang itu tidak terlalu menakutkan? Tidak, tunggu sebentar, karena guru mereka belum menangkap tatapan raja dewa manapun. Jika dia menemukannya terlebih dahulu dan meyakinkannya untuk tunduk padanya, apakah dia tidak akan mendapatkan kendali atas semua raja dewa yang diberikan itu juga? Dengan pemikiran seperti itu, mata Peri Linglong berbinar saat dia bertanya, apakah gurumu masih di langit hantu-hantu? Apakah ada orang yang mengetahui hubungannya dengan Anda? Wang Ying merenung sejenak sebelum menjawab, guru kami selalu memilih untuk tidak menonjolkan diri. Dia akan puas selama kita baik-baik saja, jadi sangat kecil kemungkinannya dia akan membicarakan hubungannya dengan kita atas kemauannya sendiri. Adapun apakah dia masih di Sky of Drifting Spectre atau tidak, kami belum menghubunginya selama sebulan sekarang, jadi kami tidak benar-benar tahu pasti. Jika ada orang yang paling mengenal Zhang Xuan, itu adalah murid langsungnya. Baik hati, rendah hati, dan tidak menonjolkan diri, guru mereka adalah orang yang penuh dengan kebajikan. Meskipun mereka telah melalui 3 dunia bersama-sama, mereka masih belum dapat melihat siapapun yang dapat menandingi dia dalam hal karakter. Kecuali salah satu dari mereka berada dalam posisi bahaya, tidak mungkin dia akan menunjukkan dirinya di hadapan Dewa Raja. Saat ini, junior dan seniornya bergaul dengan baik, dan mereka bahkan berhasil menjadi Raja Dewa yang diberikan. Mengingat pemahamannya tentang guru mereka, dia mungkin akan mencoba untuk menjauh dari jalan mereka untuk menghindari mengganggu mereka. Itu bagus, Peri Linglong menghela nafas lega. Fakta bahwa identitas orang itu belum terungkap berarti bahwa Raja Dewa lainnya tidak akan bisa menemuinya sebelum dia. Dengan paksa menenangkan dirinya, Peri Linglong bertanya, bolehkah saya tahu nama gurumu? Dia terlihat seperti apa? Dia harus terlebih dahulu menemukannya berdasarkan nama dan penampilannya sebelum mencari cara untuk menjalin hubungan yang baik dengannya. Guru kami mencari kehidupan yang rendah hati dan tidak menonjolkan diri. Dia akan tidak senang jika dia tahu bahwa kami mengungkapkan identitasnya kepada orang lain. Kedaulatan Anda,
Saya harus meminta pengertian Anda dalam masalah ini, Wang Ying membungkuk dalam-dalam. Sebagai murid gurunya, dia harus menghormati keinginan gurunya akan privasi. Aku mengerti bahwa kamu mengkhawatirkan gurumu, tetapi begitu hubunganmu dengan Zhao Ya, Zheng Yang, Yuan Tao, dan yang lainnya diketahui oleh yang lain, pasti akan ada orang yang mulai menyelidiki masalah ini. Tidak peduli seberapa rendahnya guru Anda, hanya masalah waktu sebelum seseorang mengetahui hubungannya dengan Anda semua. Pada saat itu, dia mungkin menghadapi banyak masalah, terutama dari Raja Dewa lainnya. Anda harus mengerti bahwa saya tidak berusaha mempersulit Anda atau guru Anda. Jika memungkinkan, saya ingin membantu Anda melindungi guru Anda juga sehingga Anda dapat menenangkan pikiran, Feri Linglong menjelaskan. Ini, Wang Ying dan Wei Ruyan saling memandang dengan ragu-ragu untuk memutuskan apa yang harus mereka lakukan. Ada sedikit kebenaran dari apa yang dikatakan Peri Linglong. Dengan ketenaran mereka saat ini di Cakrawala, pasti akan ada individu yang penasaran yang akan mencoba menggali latar belakang mereka. Tidak seperti mereka, guru mereka tidak memiliki bimbingan Raja Dewa, bantuan artefak yang dikuasai seperti cermin ruang waktu, atau sumber daya budidaya yang berlimpah. Jika seseorang bermaksud menyakitinya, akan sulit baginya untuk melindungi dirinya sendiri. Jadi, alangkah baiknya jika Peri Linglong tulus ingin membantu mereka melindungi guru mereka. Itu benar-benar akan menenangkan pikiran mereka. Yakinlah, aku seorang wanita yang setia pada kata-kataku. Saya hanya ingin tahu identitasnya untuk melindunginya, saya tidak punya rencana untuk menyebabkan dia kesulitan. Sebagai Raja Dewa, aku tidak akan membungkuk terlalu rendah untuk membohongi kalian berdua, Peri Linglong lebih lanjut meyakinkan mereka. Kedaulatan Anda, kami mempercayai Anda. Tidak ada alasan bagi seseorang yang sekuat Raja Dewa untuk membodohi mereka seperti itu. Mengetahui bahwa Peri Linglong memiliki niat baik di hati, Wang Ying ragu-ragu sejenak sebelum menambahkan, jika Anda berhasil menemukan guru kami, saya harap Anda dapat membawa kami sehingga kami dapat memberi hormat kepadanya. Itu bukan masalah, Peri Linglong menjawab, baik-baik saja maka, tidak mungkin Yang Mulia akan mendengar tentang guru kami, dia adalah seorang kultivator yang rendah hati yang bernama Zhang Xuan. Putong, kaki Peri Linglong terpeleset, dan dia jatuh ke tanah. Bab 2210 Feng Han Qiu. Peri Linglong benar-benar terperangah saat mengetahui bahwa Zhang Xuan, yang mereka bicarakan memang sama dengan Zhang Xuan yang dia kenal. Sepanjang percakapan, keduanya telah berulang kali menekankan betapa rendah hati dan rendahnya guru mereka, sehingga dia benar-benar mempercayai kata-kata mereka. Lagi pula, dia memang orang yang berhasil mendidik begitu banyak ahli berbakat tanpa membuat namanya dikenal. Namun, guru mereka sebenarnya, Zhang Xuan. Anda mengatakan bahwa dia tidak menonjolkan diri. Profil rendah kepala Anda mengatakan bahwa dia adalah dewa biasa. Biasa kepalamu, hampir tidak ada kultivator yang tidak tahu namanya setelah dia meluncurkan pil kecantikan dan pil terobosan di langit hantu-hantu. Tidak hanya itu, hanya beberapa jam yang lalu, pria itu datang ke langit Linglong dan membunuh salah satu raja dewa yang diberikanku, melahap wasiatku, dan membawa peredam dimensi pergi bersamanya. Seolah itu tidak cukup menakutkan, pria itu memiliki orang itu sebagai binatang jinaknya, dan pacarnya sebenarnya adalah orang terkuat di Cakrawala. Anda sebut itu low profile dan biasa saja. Wih, dia sangat antitesis dari low profile dan biasa saja. Tidak ada dewa surgawi yang lebih terkenal dan luar biasa darinya. Lebih penting, alasan saya menanyakan namanya adalah agar saya dapat menemukannya dan menariknya ke sisi saya. Tapi setelah pertengkaran pahit di antara kita tadi, bagaimana aku bisa melakukannya sekarang? Pikiran Peri Linglong mulai berputar tanpa henti saat dia mencoba mencari tahu apa yang harus dia lakukan dengan situasi saat ini. Bahkan jika kita tidak memiliki konflik satu sama lain sebelumnya, tidak akan mudah untuk membawanya ke sisiku mengingat binatang buas dan pacarnya yang jinak, haruskah aku memberinya penganugerahan demi itu? Tapi akan lebih baik untuk merahasiakan berita ini. Tidak akan baik jika Raja Dewa lainnya mengetahui tentang masalah ini. Setelah berhasil meninggalkan kota kerajaan Linglong tanpa masalah, Zhang Xuan menghela nafas lega. Beruntung cewek kecil telah melangkah maju dan melindunginya lebih awal, atau dia akan berada dalam posisi yang sangat sulit. Zhang Xuan tidak khawatir tentang orang lain yang bergerak padanya, terutama setelah apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Jadi, ketika dia berjalan ke formasi teleportasi perpindahan besar, dia melirik wanita muda di belakangnya dan bertanya, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Dan bagaimana Anda bisa mengenal Peri Linglong? Setelah saya meninggalkan benua guru-guru, Luo Qiki mulai menceritakan kisahnya. Dia telah berubah menjadi peredam dimensi dan menghancurkan penghalang dimensi. Namun, dalam serangkaian peristiwa yang tidak menguntungkan, dia akhirnya terjebak dalam turbulensi spasial. Pada akhirnya, dia ditemukan dan diselamatkan oleh Peri Linglong, yang kemudian membawanya ke Cakrawala. Pertama-tama,
Peredam dimensi adalah artefak yang berasal dari cakrawala tetapi entah bagaimana jatuh ke benua guru-guru. Setelah kembali ke sana, kultivasinya meningkat dengan cepat. Dalam waktu sebulan yang singkat, dia telah meningkatkan kultivasinya hingga ke puncak alam Raja Dewa. Dipasangkan dengan kemampuannya sebagai peredam dimensi, bahkan Raja Dewa yang diberikan pun akan kesulitan untuk melawannya. Di sisi lain, Zhang Xuan tidak menyangka Luo Qixi telah menghadapi begitu banyak kesulitan. Sambil menghela nafas panjang, dia berbagi dengannya bagaimana nasib klan Luo ketika dia kembali ke benua guru-guru beberapa waktu lalu. Saya benar-benar mengecewakan klan saya, gumam Luo Qixi dengan mata memerah. Aliran waktu di Cakrawala adalah 10.000 kali lipat dari benua guru-guru. Sebulan di atas sana setara dengan 10.000 bulan di bawah, yang sama dengan berlalunya sekitar 800 tahun. Sebagian besar kerabatnya mungkin sudah tua sekarang. Setelah tiba di sana, dia menyadari bahwa dia tidak bisa lagi menembus penghalang dimensi dengan mudah. Kemungkinan besar, dia tidak akan bertemu anggota keluarganya lagi dalam hidupnya. Zhang Xuan menepuk punggungnya dengan tenang untuk beberapa saat sebelum bertanya, saat kamu bersama Peri Linglong, apakah kamu kebetulan bertemu dengan dua murid langsungku, Wang Ying dan Wei Ruyan? Saya tidak bertemu mereka secara pribadi, tetapi berdasarkan apa yang saya dengar, sepertinya mereka telah berkultivasi di dalam cermin ruang waktu kedaulatannya. Kultivasi mereka seharusnya tidak lebih lemah dari milikku saat ini, jawab Luo Qixi. Mendengar bahwa Peri Linglong telah memperlakukan murid langsungnya dengan baik, Zhang Xuan menghela nafas lega. Sambil mengobrol sedikit tentang berbagai hal, mereka akhirnya tiba di depan formasi teleportasi perpindahan besar. Apakah Anda memiliki token untuk menggunakan formasi teleportasi perpindahan besar? Zhang Xuan bertanya. Tokennya hanya memungkinkan teleportasi dia dan binatang jinaknya, jadi dia tidak akan bisa membawa Luo Qixi bersamanya. Tetapi jika mereka mencoba terbang ke Spirit Origin Royal City, mungkin akan memakan waktu beberapa tahun sebelum mereka tiba di tempat tujuan. Luo Qixi terkekeh pelan dan berkata, aku tidak perlu itu untuk bepergian. Token terutama berfungsi untuk melindungi para pembudidaya agar tidak terluka. Sebagai peredam dimensi, dia mengatur hukum tata ruang dunia. Turbulensi spasial selama teleportasi tidak bisa menyakitinya. Faktanya, meskipun akan memakan banyak waktu untuk melakukannya, dia sudah bisa merobek ruang dan melakukan perjalanan dengan bebas dari satu tempat ke tempat lain. Jadi, mereka berdua melanjutkan untuk menggunakan formasi teleportasi perpindahan besar. Dengan pancaran cahaya yang cemerlang, mereka berdua menghilang dari tempat, dan saat berikutnya, mereka sudah berada di Sky of Spirit Origin. Zhang Xuan dengan cepat mengalihkan pandangannya ke Luo Qixi, dan untungnya, dia tidak terluka. Memasuki Spirit Origin Royal City, mereka dengan cepat menuju ke Inferno Phoenix Clan. Begitu Zhang Xuan berjalan melewati pintu masuk, Feng Jis, yang tampaknya telah mondar-mandir menunggunya, bergegas menghampirinya dengan cemas. Guru, apa yang salah? Zhang Xuan bertanya dengan cemberut. Tak lama setelah kamu pergi, kami menerima pengumuman yang mengatakan bahwa turnamen akan dilanjutkan. Saya mengirimi Anda beberapa pesan di token giok komunikasi Anda, tetapi tidak ada tanggapan, kata Feng Jis dengan gugup. 3 klan besar asal roh kota kerajaan awalnya mengatur waktu turnamen kira-kira 1 jam kemudian, tetapi menurut rumor, sepertinya sesuatu telah terjadi di dalam istana Dewa Roh, menyebabkannya terus memancarkan cahaya. Menganggapnya sebagai pertanda bahwa sesuatu yang besar akan terjadi, 3 Raja Dewa yang diberikan telah memutuskan untuk membawa turnamen ke depan untuk segera menyelesaikannya dan menyelesaikannya sehingga mereka dapat fokus pada apa yang akan datang. Dengan kata lain, selama periode Zhang Xuan pergi, orang yang akan memasuki istana Dewa Roh telah dipilih. Mendengar bahwa turnamen telah berakhir, Zhang Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia sudah bergegas ke sana, tetapi pada akhirnya masih terlambat. Namun, itu tidak bisa membantu. Token giok komunikasi yang dia gunakan memiliki jangkauan terbatas, dan itu hanya akan berfungsi jika pengirim dan penerima berada di langit yang sama. Mengingat dia telah pergi jauh-jauh ke langit Linglong, tidak mungkin dia bisa menerima pesan Feng Jis. Dia hanya bisa berharap bahwa muridnya telah mengklaim tempat pertama sebagai gantinya. Dengan cara ini, dia mungkin masih bisa menyamar sebagai muridnya dan menyelinap masuk. Jadi, dia dengan cepat menoleh ke Feng Jis dan bertanya, tempat apa yang kamu selesaikan? Aku. Wajah Feng Jis memerah. Dia dengan cepat berlutut ke lantai dan bersujud. Aku telah mengecewakanmu. Aku hanya berhasil menempati posisi kedua di turnamen. Gurunya telah melalui begitu banyak kesulitan untuk menguraikan misteri pertempuran baginya, memungkinkan dia untuk bahkan mengatasi formasi 9 Phoenix Stellar. Namun, pada akhirnya, dia masih dikalahkan oleh yang lain di babak final. Kamu finish kedua, Zhang Xuan terkejut. Siapa yang datang lebih dulu? Feng Jis telah bertarung dengan para ahli terkuat di klan Inferno Phoenix, dan dia berhasil mengalahkan mereka dengan mudah. Jadi,
Kecuali lawannya adalah Zhang Xuan sendiri, dia seharusnya bisa mengalahkan Dewa Surgawi manapun. Jadi, bagaimana dia akhirnya menempati posisi kedua? Apakah ada ahli yang lebih kuat di dua klan lainnya? Akulah yang ditempatkan pertama. Sebelum Feng Jis bisa menjawab, sebuah suara tiba-tiba bergema di belakang mereka. Setelah itu, beberapa pemuda berjalan ke halaman dengan langkah melebar. Orang yang memimpin kelompok itu tampaknya berusia 30-an, dan dia memiliki sepasang mata yang tinggi. Guru, dialah yang menempati posisi pertama di turnamen. Dia adalah ahli dari klan Phoenix Gletser, Feng Hanqiu. Feng Jis menjelaskan kepada gurunya melalui telepati Zenki. Feng Hanqiu, Zhang Xuan mengerutkan kening. Raja Dewa. Sepintas, tampaknya tidak ada yang istimewa dari pemuda itu. Namun, ketika melihat lebih dekat, orang akan menyadari bahwa ada sejumlah energi menakutkan yang dimanfaatkan di dalam tubuhnya, mengingatkan pada gunung salju besar yang berpotensi menyebabkan longsoran salju yang mengerikan. Jelas bahwa dia telah mencapai tingkat Raja Dewa. Tapi apakah turnamen itu tidak ditujukan untuk Dewa Surgawi? Mengapa ada Raja Dewa di turnamen juga? Selain itu, apa gunanya Raja Dewa pergi ke Istana Dewa Roh? Dia membuat terobosan di tempat saat bertarung melawanku, kata Feng Jis. Awalnya, dia masih berada di atas angin melawan Feng Hanqiu, tetapi mungkin karena tekanan yang terus-menerus menumpuk padanya, Feng Hanqiu berhasil membuat terobosan di tempat dan menjadi Raja Dewa. Itu menghasilkan perbedaan besar dalam kekuatan mereka, dan akhirnya, Feng Jis kalah. Zhang Xuan akhirnya mengangguk menyadari. Sementara dia telah memberikan keterampilan tempurnya kepada Feng Jis, yang terakhir belum berhasil memahami intisari dari mereka. Tidak dapat dihindari bahwa dia bukan tandingan Raja Dewa sejati. Saya mendengar bahwa Anda adalah kultivator terkuat di antara generasi muda klan Inferno Phoenix. Apakah Anda berani memiliki kecocokan dengan saya? Feng Hanqiu bertanya. Bab 2211 apa yang telah saya lakukan sepanjang hidup saya? Meskipun dia telah berhasil mengalahkan Feng Jis, dia masih belum bertarung dengan guru yang terakhir. Dengan demikian, tempat pertama yang dia terima melalui turnamen tidak sepenuhnya tepat. Untuk alasan ini, dia langsung menuju ke Inferno Phoenix Clan segera setelah turnamen berakhir untuk menunggu kembalinya Feng Xuan dan menantangnya. Jika aku mengalahkanmu, apakah kamu akan memberikan kesempatan untuk memasuki Istana Dewa Roh kepadaku sebagai gantinya? Zhang Xuan bertanya. Jika kamu bisa mengalahkanku, hak itu secara alami akan diturunkan kepadamu. Feng Hanqiu menjawab. Istana Dewa Roh berisi artefak yang ditinggalkan Raja Tanpa Kematian. Melalui mempelajari artefak Raja Tanpa Kematian, Dewa Surgawi dapat sangat meningkatkan peluang mereka untuk menjadi Raja Dewa. Namun, Feng Hanqiu sudah menjadi Raja Dewa, jadi tidak masalah apakah dia memasuki Istana Dewa Roh atau tidak. Di masa lalu, ketika waduk lava tanpa kematian masih berfungsi, masih bermanfaat baginya untuk memasukinya untuk meredam tubuhnya dan mungkin memahami inti dari keabadian. Namun, waduk lava tanpa kematian juga telah mati dalam beberapa tahun terakhir, jadi tidak banyak yang bisa diharapkan Feng Hanqiu lagi. Selain itu, jika pemuda itu mampu mengalahkannya, itu akan menunjukkan bahwa dia seharusnya menjadi pemenang turnamen yang sebenarnya. Kandidat lain seharusnya tidak memiliki masalah dengan dia mewariskan hak kepada seseorang seperti itu. Itu melegakan. Mari kita mulai kalau begitu. Zhang Xuan mengangguk. Aku sudah membuat terobosan kepada Raja Dewa, jadi pertempuran itu tidak menguntungkanmu. Karena pertimbangan keadilan, saya akan memberi Anda keuntungan 3 langkah, kata Feng Hanqiu. Dewa Raja dan Dewa Surgawi adalah dua keberadaan yang sangat berbeda. Sudah tidak pantas bagi Raja Dewa seperti dia untuk menantang Dewa Surgawi tingkat tinggi untuk berperang, jadi itu tepat baginya untuk menawarkan cacat. Tetapi sebagai tanggapan atas tawarannya, Zhang Xuan menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak perlu untuk itu. Pihak lain baru saja membuat terobosan ke Raja Dewa. Dalam pandangannya, tidak perlu ada cacat seperti itu. Tidak ingin membuang waktu untuk kata-kata, Zhang Xuan mengambil langkah maju dan muncul tepat di depan Feng Hanqiu dalam sekejap. Hanya dengan mengangkat tangannya dengan ringan, udara di halaman tiba-tiba tampak membeku di tempat. Dia tangguh. Feng Hanqiu masih berencana untuk membuat dirinya cacat ketika dia merasakan kekuatan luar biasa yang menumpuk di depannya. Matanya menyipit heran, dan dia tidak berani menurunkan kewaspadaannya lagi. Dia dengan cepat mengendarai Zenki-nya dengan marah saat dia membalas dengan pukulan. Peng! Namun, Zhang Xuan tampaknya sama sekali tidak terpengaruh oleh pembalasan Feng Hanqiu. Dia memukul telapak tangannya dengan santai, dan wajah yang terakhir segera memucat. Detik berikutnya, tubuhnya tergelincir ke belakang sampai dia menabrak dinding dengan keras. Pemenang telah diputuskan dalam satu gerakan. Meskipun telah menjadi Raja Dewa, Feng Hanqiu masih bukan tandingan Zhang Xuan. Zhang Xuan berjalan ke Feng Hanqiu dan berkata, serahkan slotmu padaku.
Kapasitas Zenki-nya telah berkurang secara signifikan setelah dia menetralkan Zenki jalur surga melawan gelombang energi abu-abu, tetapi sebagai imbalannya, peningkatan kemurnian Zenki-nya memberinya kekuatan ledakan yang lebih besar. Bahkan seorang ahli puncak ranah Raja Dewa seperti Fu Jiangchen tidak akan cocok untuknya saat ini, apalagi Feng Hanqiu. Terima kasih telah menunjukkan belas kasihan padaku, Feng Hanqiu berdiri dengan ekspresi tidak percaya. Sementara dia merasa itu semua sulit untuk diterima, dia dapat mengatakan bahwa pihak lain telah bersikap lunak padanya dengan serangan sebelumnya. Kalau tidak, dia tidak akan lolos dengan luka ringan seperti itu. Dengan jentikan jarinya, dia memberikan token giok ke Zhang Xuan. Itu adalah lencana yang diperlukan untuk memasuki Istana Dewa Roh. Zhang Xuan dengan cepat menerima lencana itu dengan lega. Dengan ini, dia akhirnya bisa memasuki Istana Dewa Roh dan menemukan Luo Ruoxin. Saudara Feng Xuan, bolehkah saya tahu bagaimana Anda bisa menjadi begitu kuat meskipun hanya seorang dewa surgawi? Feng Hanqiu bertanya dengan heran. Dia telah menduduki peringkat pertama di Dewan Raja Potensi Dewa Langit asal roh sebelumnya. Dia tidak diragukan lagi adalah salah satu dewa surgawi terkuat di seluruh cakrawala. Namun, bahkan setelah dia membuat terobosan ke alam Raja Dewa, dia masih bukan tandingan pemuda di depannya. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana mungkin dewa surgawi bisa menjadi begitu kuat. Tidak ada yang spesial untuk itu. Setelah Anda mengumpulkan cukup, pada akhirnya akan mengarah pada perbedaan kualitatif, jawab Zhang Xuan dengan anggukan. Akumulasi cukup, Feng Hanqiu mengulangi kata-kata itu dengan kontemplatif sebelum mengangguk dalam realisasi. Saudara Feng Xuan, apa yang ingin Anda katakan adalah bahwa saya harus menghabiskan lebih banyak waktu dan upaya untuk mencoba memperkuat kultivasi saya untuk membangun fondasi yang kuat daripada terburu-buru untuk membuat terobosan, kan? Feng Hanqiu berpikir bahwa dia telah menghabiskan banyak waktu untuk membangun kultivasinya di puncak alam dewa surgawi tingkat tinggi. Karena akumulasinya yang rajin, dia mampu membuat terobosan di tengah duel. Tapi ternyata, dia masih banyak kekurangan dibandingkan dengan pihak lain. Apakah fondasinya masih belum cukup kuat? Tapi dia jelas merasa dirinya mencapai batasnya. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa melangkah lebih jauh dari itu. Itu seperti menumpuk kotak. Di luar ketinggian tertentu, mustahil untuk melangkah lebih jauh. Hanya ada batasan seberapa banyak seorang kultivator dapat memperkuat kultivasi mereka. Jika seseorang mencoba untuk mendorong melampaui batas, itu bisa memiliki konsekuensi yang merugikan. Memang, terkadang, meskipun sepertinya Anda telah mencapai batas Anda, jika Anda bekerja sedikit lebih keras, Anda mungkin menemukan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan, kata Zhang Xuan. Itu mirip dengan bagaimana dia berpikir bahwa Zenki Jalan Surga adalah Zenki paling tangguh di dunia. Tetapi ketika dia akhirnya mengolah Pathos of Heaven, dia menyadari bahwa sebenarnya ada level yang lebih tinggi dari tempat dia berada sebelumnya. Saya mendapat manfaat dari bimbingan Anda. Mendengar kata-kata itu, Feng Hanqiu menundukkan kepalanya dan berterima kasih kepada Zhang Xuan. Kilatan penasaran berkedip di matanya saat dia bertanya, Saudara Feng Xuan, pasti Anda membutuhkan sedikit usaha untuk memperkuat kultivasi Anda sedemikian rupa, kan? Memang, mengingat semua kesulitan yang dia temui dalam kultivasinya, Zhang Xuan merasa seperti dia bisa menggerutu selama berhari-hari. Sejak saya mencapai Dewa Surgawi tingkat tinggi 5 hari yang lalu, saya telah bekerja keras setiap hari untuk memperkuat kultivasi saya. Tidak peduli seberapa sibuknya saya masih mencadangkan setidaknya 1 jam setiap hari khusus untuk kultivasi saya. Kadang-kadang, saya bahkan mungkin berkultivasi hingga 4 jam tanpa istirahat. Anda mungkin bisa membayangkan kesulitan yang saya alami untuk mencapai level saya saat ini. F5 hari, Feng Hanqiu tercengang. Kamu hanya berkultivasi paling banyak 4 jam sehari selama 5 hari setelah mencapai Dewa Surgawi tingkat tinggi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Zhang Xuan, dia berpikir bahwa yang terakhir akan berkultivasi setidaknya selama beberapa dekade untuk mencapai levelnya saat ini, tetapi 5 hari. Enyahlah. Kesulitan pantatku, bahkan satu pengasingan saya akan jauh lebih lama dari itu. Selain itu, bahkan ada hari ketika Anda berkultivasi selama 1 jam. Memang, sudah 5 hari, jadi saya seharusnya sudah membuat terobosan sekarang, tetapi saya tidak dapat menemukan teknik kultivasi yang cocok, kata Zhang Xuan. Ini pasti merepotkan. Oh benar, Jis, kenapa aku tidak membantumu membuat terobosan? Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki kebutuhan mendesak untuk memasuki Istana Dewa Roh, dia bisa mencurahkan waktunya untuk mencari tahu tingkat berikutnya dari Pathos of Heaven, dan dia bisa saja sudah membuat terobosan sekarang. Jelas bahwa dia tertinggal di belakang. Hanya dengan membayangkan seberapa kuat murid langsungnya sekarang membuatnya merasa sedikit cemas. Dia benar-benar harus mempercepat langkahnya, atau pasti akan canggung jika dia bertemu mereka. Jadi, kamu telah menghabiskan kurang dari 20 jam berkultivasi sejak kamu membuat terobosan ke puncak alam Dewa Surgawi tingkat tinggi.
Feng Hanqiu benar-benar merasa sedikit hiruk-pikuk. Saudara Feng Xuan, bukan karena saya ingin mengomel pada Anda, tetapi menjadi Raja Dewa lebih dari sekadar memperkuat kultivasi Anda. Anda harus bisa memahami kekuatan alam, dan itu akan membutuhkan sedikit usaha dan waktu untuk melakukannya. Di tengah kata-katanya, Feng Hanqiu menyadari bahwa Feng Xuan tidak memperhatikannya sama sekali, dan kata-katanya perlahan menghilang. Saat dia berbicara, Feng Xuan sudah berjalan ke Feng Jis, dan yang terakhir mengangguk dengan penuh semangat. Karena aku punya waktu luang, ayo lakukan sekarang juga. Tanpa basa-basi lagi, Zhang Xuan mengeluarkan pil dan memasukkannya ke dalam mulut Feng Jis. Setelah itu, dia meletakkan telapak tangannya di punggung Feng Jis dan mengirimkan gelombang Zenqi yang kuat ke tubuhnya. Kaca-kaca-kaca, alis Feng Jis terangkat saat dia dengan cepat mengatasi keterbatasan kultivasinya. Jumlah energi yang luar biasa berkumpul di dalam dantiannya sebelum meledak keluar dalam bentuk aura gigi, naik ke arah awan. Ini adalah kekuatan Raja Dewa. Berdiri di samping, Feng Hanqiu dan kelompok pengikutnya mencakar rambut mereka dengan tak percaya. Feng Jis benar-benar berhasil membuat terobosan begitu saja. Beberapa saat yang lalu Feng Hanqiu telah berbicara tentang betapa sulitnya menjadi Raja Dewa, dan saat berikutnya, Feng Xuan telah membantu muridnya membuat terobosan. Apakah ada cara yang lebih buruk untuk menamparkan wajah seseorang selain ini? Lebih penting lagi, orang yang telah dia bantu untuk mencapai terobosan diketahui memiliki kultivasi yang terus mengalami kemunduran selama 2 tahun terakhir karena kondisinya yang unik, sehingga dia bahkan telah dikeluarkan dari klan Inferno Phoenix beberapa hari sebelumnya. Mengingat Feng Jis baru saja mendapatkan kembali kultivasinya, dia seharusnya masih berada di tengah-tengah memperkuat kultivasinya. Namun, hanya dengan satu pil, Feng Jis telah berhasil mencapai dunia yang telah ia capai dengan bekerja keras selama beberapa dekade. Feng Hanqiu tidak bisa menahan perasaan seolah-olah dunianya telah terbalik. Kapan menjadi Raja Dewa menjadi begitu mudah? Jika selama ini begitu mudah, apa yang telah dia lakukan sepanjang hidupnya? Bab 2212 menjadi kepala klan. Meskipun kultivasi Feng Jis telah mengalami kemunduran selama 2 tahun, dia telah berhasil meredam jiwa dan rohnya dengan baik dalam periode ini. Dari posisinya yang tinggi sebagai jenius dari klan Inferno Phoenix, dia telah jatuh ke dasar dan mengalami kehangatan dan dinginnya dunia. Pengalaman-pengalaman ini sangat berharga dalam membangun siapa dirinya, dan itu telah membuat jiwanya lebih tangguh dari sebelumnya. Karena ini, pil terobosan Raja Dewa sangat efektif padanya, memungkinkannya untuk berhasil membuat terobosan. Seandainya orang lain, akan sulit bagi mereka untuk membuat terobosan dengan sukses. Selain itu, tubuh Feng Jis telah dibersihkan secara menyeluruh oleh Zenqi Zhang Xuan saat dia menyingkirkan kumpulan energi abu-abu. Itu juga memainkan peran besar dalam membangun fondasi Feng Jis. Setelah terobosannya ke Raja Dewa, Feng Jis menghabiskan beberapa waktu untuk memperkuat kultivasinya. Ketika dia akhirnya membuka matanya sekali lagi, dia dengan cepat berlutut ke lantai dan membungkuk. "Guru, terima kasih atas bimbinganmu." "Tidak perlu berdiri di atas upacara," jawab Zhang Xuan. "Bagaimana perasaanmu saat ini?" Feng Jis bangkit dan merasakan kekuatan barunya sejenak. "Kultivasi Zenqi saya telah mencapai alam Raja Dewa, tetapi kultivasi jiwa saya masih kurang saat ini. Saya harus memberi makan sedikit untuk mengembalikan keseimbangan di dalam tubuh saya." Petik 2. Meskipun dia telah melalui sedikit dalam waktu singkat ini, dia masih terlalu muda. Karena itu, jiwanya sedikit kurang. Kecakapan bertarungnya telah meningkat pesat karena terobosannya, tetapi karena kondisi tubuhnya yang tidak harmonis, dia masih akan lebih lemah dibandingkan dengan Raja Dewa yang sebenarnya. "Jiwa adalah yang paling sulit untuk dikultivasi," kata Feng Hanqiu. "Jika seseorang kurang dalam hal Zenqi, ada banyak sumber daya kultivasi yang dapat memberi seseorang lebih banyak energi spiritual. Namun, dalam hal meningkatkan kultivasi jiwa seseorang, hanya ada sedikit hal yang bisa dilakukan seseorang. Misalnya, meskipun Feng Hanqiu telah membuat terobosan kepada Raja Dewa juga, dia masih jauh dari sepenuhnya memahami kekuatannya sebagai Raja Dewa karena kelemahan jiwanya. Memang, kata Zhang Xuan, ini adalah masalah yang harus dihadapi. Terlepas dari keributan besar yang dia sebabkan melalui pil terobosan dan pil kecantikan, dia hanya mampu meningkatkan kultivasi jiwanya ke puncak alam Dewa Surgawi tingkat tinggi sejauh ini. Dari sini, dapat dilihat bahwa meningkatkan kultivasi jiwa seseorang agak sulit. Tapi di tengah kata-kata Zhang Xuan, dia tiba-tiba merasakan gelombang besar Animal of Yearning memancar ke dalam jiwanya. Ini menyebabkan kultivasi jiwa ranah Dewa Surgawi tingkat tinggi mulai meningkat dengan cepat. Zhang Xuan sedikit terkejut. Kali ini, Animal of Yearning yang dia terima beberapa ratus, atau mungkin 1000 kali lebih banyak dari yang dia terima sebelumnya. Apakah Raja Dewa yang diberikan memikirkanku? Dan selusin dari mereka pada saat itu. Petik 2. Dia hampir tidak percaya dengan apa yang terjadi.
Anima of Yearning yang sangat murni terus-menerus melonjak ke dalam jiwanya, seolah-olah 10 Raja Dewa yang diberikan tambahan mulai memikirkannya. Panjang, sebelum dia bahkan bisa mengatakan apa-apa, kultivasi jiwanya melonjak melewati kemacetannya, menyebabkan aura yang sangat kuat meledak dari jiwanya. Sama seperti itu, kultivasi jiwanya telah mencapai alam Raja Dewa. Feng Hanqiu menjadi hiruk-pikuk sekali lagi. Bisakah kultivasi menjadi lebih seperti permainan anak-anak daripada ini? Meskipun membingungkan untuk melihat Feng Jis mencapai terobosan ke alam Raja Dewa tiba-tiba dalam budidaya Zenki-nya, itu masih dalam ranah akal. Bagaimanapun, dia telah mencapai terobosan di tengah pertempuran juga. Tetapi bagi seseorang yang tiba-tiba membuat terobosan dalam kultivasi jiwanya dengan kekuatan yang luar biasa. Persetan, jika Anda memiliki kemampuan untuk melakukan ini sejak awal, mengapa Anda setuju dengan saya mengatakan bahwa sulit untuk meningkatkan kultivasi jiwa seseorang? Ini hampir seolah-olah Anda mencoba untuk menghancurkan kewarasan saya. Hentikan, merasa sedikit pusing karena semua kejutan yang terus datang tanpa henti, Feng Hanqiu bergoyang dengan lemah di kakinya. Sayangnya, yang terburuk belum berlalu untuknya. Saat dia mengangkat pandangannya, dia menyadari bahwa sesuatu yang lebih konyol sedang terjadi tepat di depan matanya. Bahkan setelah kultivasi pihak lain membuat terobosan ke alam Raja Dewa, itu tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Tahap utama ranah Raja Dewa. Tahap menengah ranah Raja Dewa. Pada tingkat yang terlihat oleh mata, kultivasi jiwa pihak lain naik sampai ke puncak alam Raja Dewa. Hanya pada titik inilah kultivasi jiwanya yang meningkat dengan cepat akhirnya melambat. Petik 2, Melihat ini, Feng Hanqiu merasa matanya menjadi sedikit lembab. Dia benar-benar merasa ingin menangis. Dia masih merasa sangat baik tentang dirinya beberapa saat yang lalu ketika dia berhasil membuat terobosan di tengah pertempurannya. Dia mengira waktunya telah tiba, dan dia akan mampu menempa legenda tentang dirinya sendiri di dunia. Dengan keyakinan seperti itu dia berbaris ke klan Inferno Phoenix untuk menantang nomor satu mereka. Tapi semua yang terjadi adalah dia menderita trauma mental satu demi satu. Lebih sulit untuk meningkatkan kultivasi jiwa seseorang daripada kultivasi Zenki seseorang. Namun, pihak lain telah membuat terobosan berturut-turut, memanjat sampai ke puncak alam Raja Dewa dalam satu tembakan. Mereka yang pergi ke sana bersama Feng Hanqiu juga mengalami trauma yang tak terkatakan. Sayang sekali, saya tidak memiliki teknik kultivasi yang akan membantu saya membuat terobosan ke alam Raja Dewa untuk kultivasi Zenki saya, gumam Zhang Xuan. Meskipun dia tidak tahu mengapa begitu banyak Raja Dewa yang diberikan tiba-tiba mulai memikirkannya, dia lebih dari senang untuk menerima Anima of Yearning mereka. Dia menjadi khawatir karena kultivasi jiwanya tampaknya tidak tumbuh banyak selama 5 hari terakhir, tetapi dengan terobosan ini, dia tidak perlu mengkhawatirkannya untuk waktu yang lama. Itu akan menjadi fondasi yang kuat untuk kultivasi Zenki-nya untuk membuat terobosan ke ranah Raja Dewa dalam waktu dekat. Biarkan aku mencobanya. Zhang Xuan menyalurkan energi jiwanya yang kental bersama-sama, dan dia bisa segera merasakan ruang di sekitarnya beriak sebagai tanggapan atas kekuatannya. Ini adalah kekuatan yang dimiliki Raja Dewa. Zhang Xuan tercengang. Ketika dia bertarung dengan Dewa Raja, dia mengira kekuatan mereka biasa-biasa saja. Namun, setelah membuat terobosan sendiri, dia benar-benar bisa melihat kesenjangan besar antara Dewa Surgawi dan Raja Dewa. Hanya tekanan yang dia keluarkan dari jiwanya akan cukup untuk menghentikan sirkulasi Zenki dari Dewa Surgawi manapun. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan tanpa menggunakan halaman emasnya atau cewek kecil, dia akan mampu bertahan bahkan melawan Raja Dewa yang diberikan seperti Bai Qinghong. Meskipun dia tidak bisa mengatakan bahwa dia yakin akan kemenangan, setidaknya, dia akan mampu melakukan perlawanan. Begitu saya membuat terobosan dalam budidaya Zenki saya harus bisa menaklukkan seseorang dari kehebatan Bai Qinghong. Meskipun seharusnya ada kesenjangan besar antara Raja Dewa dan Raja Dewa yang diberikan, melalui Pathos of Heaven, teknik kultivasi yang melampaui surga, dan ketahanan jiwanya yang unggul, dia yakin bahwa dia akan mampu melawan mereka secara setara, dan bahkan membunuh mereka begitu dia menjadi Raja Dewa. Itu juga berarti bahwa dia selangkah lebih dekat dengan Luo Ruoxin. Setelah menjelajahi kekuatan barunya, Zhang Xuan menarik napas dalam-dalam sebelum membuka matanya sekali lagi. Berdiri, dia baru saja akan memeriksa apakah ada efek samping tak terduga dari terobosan Feng Jis ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa seorang pria paruh baya telah memasuki ruangan dan menatapnya dengan ekspresi gelisah. "Kamu siapa?" Zhang Xuan bertanya dengan cemberut. "Saya adalah kepala klan dari klan Inferno Phoenix," jawab pria paruh baya itu. Kepala klan, Zhang Xuan terkejut. Memikirkan kembali, dia telah bertemu dengan tetua pertama dan tetua kedua sejauh ini, tetapi dia belum pernah bertemu dengan kepala klan sebelumnya. Junior Feng Xuan memberi hormat kepada kepala klan. Zhang Xuan menggenggam tinjunya dan membungkuk. "Ah, tidak perlu formalitas seperti itu."
Meskipun Anda telah membuat terobosan dalam kultivasi jiwa Anda alih-alih kultivasi Zenki Anda masih seorang kultivator alam Raja Dewa. Itu membuat kita menjadi rekan, kata kepala klan sambil dengan cepat menarik Zhang Xuan tegak. Untuk klan seperti klan Inferno Phoenix di mana ada banyak ahli yang berumur panjang, akan sangat merepotkan dan tidak efektif untuk benar-benar mengklasifikasikan senioritas seseorang melalui hubungan. Untuk alasan ini, selama dua anggota klan bukan kerabat langsung dan berasal dari alam kultivasi yang sama, mereka dapat dianggap sebagai teman sebaya. Sadar akan aturan ini, Zhang Xuan mengangguk dan membatalkan formalitas. Dia akan menanyakan alasan di balik kunjungan mendadak pihak lain, tetapi pria parubaya itu sudah mulai bergumam dengan penuh semangat pada dirinya sendiri. Dia benar-benar berhasil meningkatkan kultivasi jiwanya ke puncak alam Raja Dewa. Dengan bakatnya, saya pikir ada peluang bagus bahwa dia mungkin bisa menyelesaikan ujian penganugerahan dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Kemudian, kepala klan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bertanya dengan antisipasi di matanya, "Sebelum saya melanjutkan, bolehkah saya bertanya apakah Anda tertarik untuk menggantikan saya sebagai kepala berikutnya dari klan Inferno Phoenix?" Bab 2213 menyala. Zhang Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya terlalu terbiasa menjalani kehidupan yang santai, jadi saya harus mengatakan bahwa saya tidak nyaman dengan tanggung jawab yang begitu berat." Satu-satunya alasan dia pergi ke Sky of Spirit Origin dan mengasumsikan identitas Feng Xuan adalah untuk memasuki Istana Dewa Roh. Tidak mungkin dia bisa menanggung beban tambahan yang dikenal sebagai klan Inferno Phoenix. Tidak mengharapkan, Feng Xuan menolak tawaran itu, kepala klan kehilangan kata-kata. Saat dia hendak menanyakan alasan di baliknya, Zhang Xuan mengajukan pertanyaan yang berbeda. "Kamu menyebutkan ujian penganugerahan sebelumnya, apakah ada ujian yang harus dijalani Raja Dewa untuk menjadi Raja Dewa yang dianugerahkan?" Selama ini, dia berpikir bahwa Raja Dewa yang diberikan dipilih oleh Raja Dewa berdasarkan jasa mereka, dan mereka mendapatkan kekuatan besar sebagai hasil dari bantuan mereka. Jadi, agak aneh baginya untuk mendengar bahwa ada persidangan untuk itu. Penghargaan mengacu pada tindakan Raja Dewa yang menganugerahkan yurisdiksi suatu wilayah kepada seseorang, memberinya hak untuk mengakses Anima of Yearning di wilayah tersebut. Namun, Anima of Yearning adalah kekuatan alami yang alamnya bergantung pada sentimen dari mereka yang menciptakannya. Karena itu, Anima of Yearning di suatu wilayah seringkali sangat kacau, dan untuk mengendalikan kekuatan seperti itu membutuhkan jiwa seseorang yang luar biasa kuat. Untuk alasan ini, persyaratan dasar bagi seseorang untuk menjadi Raja Dewa yang diberikan adalah kultivasi jiwa seseorang untuk mencapai puncak alam Raja Dewa. Berlawanan dengan kepercayaan populer, kultivasi Zenki seseorang sebenarnya tidak terlalu penting. Peluang Anda untuk berhasil sebenarnya cukup tinggi, jadi tidakkah Anda memikirkannya? Kata kepala klan. Setiap makhluk hidup itu unik dan memiliki keyakinan dan emosinya sendiri. Ini semua akan bercampur dalam Anima of Yearning mereka, dan menggunakan Anima of Yearning seseorang berarti mengambil sentimen yang mereka bawa. Jika jiwa Raja Dewa yang diberikan tidak cukup kuat dan murni, mereka dapat dengan mudah dipengaruhi oleh emosi jahat di dalam Anima of Yearning dan jatuh ke dalam kebingungan. Untuk alasan ini, kekuatan jiwa seseorang sangat penting untuk penganugerahan seseorang. Memang benar bahwa pemuda di hadapannya masih seorang dewa surgawi tingkat tinggi, tetapi itu hanya masalah waktu sebelum dia menjadi Raja Dewa yang lengkap dengan bakatnya. Dengan tingkat kultivasi jiwanya, kemungkinan dia berhasil menjadi Raja Dewa yang diberikan di masa depan setidaknya 50%. Alasan klan Inferno Phoenix mereka bisa makmur adalah karena leluhur lama mereka, Raja Dewa yang dianugerahkan bulu api. Jika Raja Dewa yang diberikan lain muncul di antara mereka, tidak ada keraguan bahwa posisi klan nomor satu di langit asal roh, atau bahkan mungkin seluruh cakrawala, akan menjadi milik mereka untuk diklaim. Begitu, terima kasih atas pendapatmu yang tinggi untukku, tapi aku khawatir aku harus menolaknya, jawab Zhang Xuan. Melihat betapa enggannya pihak lain, kepala klan tahu bahwa akan sulit untuk meyakinkannya segera. Jadi, dia memutuskan untuk mengambil langkah mundur untuk saat ini. "Aku mengerti pikiranmu, mengapa kita tidak melakukan ini saja? Ada patung batu Phoenix di luar Istana Dewa Roh yang digunakan untuk mengontrol formasi di dalam istana dan menguji potensi Raja Dewa. Meskipun kamu tidak tertarik, tidak ada salahnya mencobanya, kan?" Dengan banjir energi spiritual menjulang di tikungan, tidak ada kekuatan yang tidak ingin meningkatkan jumlah Raja Dewa yang diberikan di pihak mereka. Pemuda ini mungkin yang paling dekat menjadi Raja Dewa yang diberikan di langit asal roh. Selama mereka bisa membuktikan bakatnya kepada dua klan lainnya, dia akan bisa meyakinkan mereka untuk mencurahkan sumber daya mereka untuk membantunya mencapai terobosan dalam budidaya Zenki-nya. Jika semuanya berhasil, tidak hanya kekuatan Sky of Spirit Origin akan didukung, yang lebih penting, itu juga akan menjamin kemakmuran klan Inferno Phoenix selama 100.000 tahun ke depan. Lagi pula, kamu akan memasuki Istana Dewa Roh. Mengapa tidak mencobanya saja saat Anda berada di sana?
Kepala klan mendorong kasusnya lebih jauh. Zhang Xuan mengangguk. Baik-baik saja maka, kepala klan benar. Tidak ada salahnya dia mencobanya, terutama karena dia tetap ingin pergi ke Istana Dewa Roh. Istana Dewa Roh melayang di atas kota kerajaan asal roh. Terbang di belakang kepala klan-klan Inferno Phoenix, dia segera tiba di depannya. Sudah ada dua orang lain yang menunggu di luar istana untuknya. Mereka adalah kepala dari dua klan lainnya. Feng Yuanqi, kamu mengatakan bahwa kultivasi jiwanya telah mencapai puncak alam Raja Dewa. Begitu mereka mendarat di tanah, salah satu kepala klan melangkah maju dengan ekspresi tidak senang di matanya dan aura sedingin es. Dia adalah kepala klan Phoenix Glacier, Feng Hanshui. Seharusnya Feng Hanqiu klan mereka memasuki Istana Dewa Roh, tapi dia akhirnya digantikan oleh seseorang dari klan Inferno Phoenix. Selanjutnya, klan Inferno Phoenix bahkan telah mendapatkan Raja Dewa dan pembudidaya puncak alam Raja Dewa berturut-turut selama beberapa jam terakhir. Tidak mungkin dia senang tentang itu. Betul sekali, kepala klan Inferno Phoenix, Feng Yuanqi, mengangguk. Feng Hanshui menoleh untuk melihat Zhang Xuan, dan dia menemukan bahwa jiwa yang terakhir memang sangat dalam. Meskipun menjadi Raja Dewa, dia sebenarnya tidak dapat melihat melalui kultivasi jiwa pemuda itu. Ini membuatnya semakin tertahan, tetapi tidak pantas baginya untuk membuat keributan. Jadi, dia melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berkata, mari kita mulai persidangan. Biarkan saya mengatakannya sebelumnya, pengadilan penganugerahan sangat berbahaya, dan kecerobohan sekecil apapun dapat menyebabkan jiwamu hancur. Petik 2. Feng Yuanqi mengangguk sebelum menoleh ke Zhang Xuan dan diam-diam mengiriminya pesan melalui telepati Zenqi. Tujuanmu hanya untuk menguji apakah kamu memiliki potensi untuk mendorong terobosan ke Raja Dewa yang diberikan. Itu akan menempatkan kami pada posisi yang lebih baik untuk menuntut lebih banyak sumber daya dari dua klan lainnya untukmu. Jadi, jika Anda menemukan diri Anda mencapai batas Anda, segera mundur. Jangan memaksakan diri untuk bertahan melaluinya, oke? Petik 2. Zhang Xuan mengangguk sebelum bertanya, bagaimana cara kerjanya? Apakah kamu melihat patung batu Phoenix di depan? Di belakang patung, Anda akan menemukan peta konstelasi Sky of Spirit Origin. Dengan menyalurkan energi jiwa Anda ke dalam patung batu Phoenix, Anda akan dapat menerangi bintang-bintang di peta konstelasi. Jika Anda dapat menyalakan bintang, itu menunjukkan bahwa Anda memiliki potensi. Jika Anda dapat menyalakan 100 bintang, itu berarti Anda memiliki hak untuk menjadi Raja Dewa yang diberikan, kata Feng Yuanqi sambil menunjuk ke depan. Zhang Xuan melirik, dan tepat di luar Istana Dewa Roh, memang ada patung batu Phoenix besar. Di belakangnya ada peta konstelasi yang lebih besar dengan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip di atasnya, paling tidak berjumlah puluhan ribu. Melihatnya dari jauh, itu tampak seperti burung Phoenix besar yang menjulang di langit tanpa batas. Hanya perlu menyalakan 100 bintang di peta konstelasi untuk memenuhi syarat sebagai Raja Dewa yang diberikan, bukankah itu terlalu mudah? Feng Yuanqi melihat melalui pikiran Zhang Xuan dan menjelaskan dengan tawa canggung, jangan meremehkan persidangan. Patung batu Phoenix memiliki kehendak kedaulatannya, jadi Anda akan mengalami tekanan yang luar biasa saat Anda mencoba memasukkan energi jiwa Anda. Dengan kata lain, Anda harus mengatasi kehendak kedaulatannya sambil menerangi bintang-bintang, membuat itu adalah cobaan yang sangat sulit. Saya, bersama dengan dua kepala klan lainnya, telah mencoba uji coba sebelumnya, tetapi pada akhirnya, kami bahkan tidak bisa menyalakan satu bintang pun. Aku mengerti, Zhang Xuan mengangguk. Jika semudah itu untuk menjadi Raja Dewa yang diberikan, tidak akan ada hanya 3 dari mereka di seluruh langit asal roh. 3 kepala klan sudah membahas masalah ini sebelumnya, jadi tidak ada masalah yang menghalangi mereka. Zhang Xuan berjalan ke patung batu Phoenix dan meletakkan tangannya di atasnya. Begitu telapak tangannya menyentuh patung itu, dia segera merasakan tekanan kuat yang datang dari dalam patung itu. Tanpa ragu-ragu, dia mulai menyalurkan energi jiwanya ke dalam patung itu. Panjang, jiwa Zhang Xuan bergetar sedikit di bawah tekanan, dan samar-samar, dia bisa melihat burung Phoenix besar muncul di hadapannya. Dibandingkan dengan Phoenix besar ini, energi jiwanya tampak tidak lebih dari setitik debu di tengah gurun. Apakah saya harus mengatasi Phoenix ini untuk menyelesaikan persidangan? Hal-hal memang tidak semudah yang dia harapkan. Tekanan yang datang dari Phoenix terlalu besar. Meskipun dia telah membuat terobosan dalam kultivasi jiwanya, tetap saja tidak mudah baginya untuk mengatasinya. Saya tetap harus mencobanya. Dia sudah ada di sana, jadi tidak peduli betapa sulitnya itu, dia tidak boleh menyerah tanpa setidaknya melakukan perlawanan. Di atas Raja Dewa adalah Raja Dewa yang dianugerahkan. Jika dia ingin menjadi Raja Dewa seperti Kongxi, ini adalah rute yang harus dia ambil. Karena itu masalahnya, tidak ada alasan baginya untuk melarikan diri darinya. Jadi, dia dengan cepat mengumpulkan energi jiwanya sebelum mengarahkannya ke Phoenix di depannya.
Ini tidak benar. Zhang Xuan segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Mengingat tekanan luar biasa yang membebaninya, dia berpikir bahwa akan semakin sulit baginya untuk mendorong energi jiwanya ke depan. Namun, saat dia semakin dekat dengan Phoenix, anehnya dia merasakan keintiman. Alih-alih ditolak, ia dapat dengan mudah menyalurkan energi jiwanya melewati Phoenix untuk mencapai peta konstelasi. Zhang Xuan tidak terlalu yakin apa yang terjadi, tetapi dia hanya senang bahwa dia dapat melewati Phoenix untuk saat ini. Jadi, dia mengarahkan energi jiwanya ke salah satu bintang. Seolah-olah seseorang telah menekan tombol, semua bintang menyala secara bersamaan untuk memancarkan cahaya yang cemerlang. Zhang Xuan tercengang. Semuanya menyala, apakah seharusnya begitu sederhana? Bab 2214 Raja Tanpa Kematian. Bukankah seharusnya sulit untuk menerangi bahkan satu bintang di peta konstelasi? Mengapa semuanya tiba-tiba menyala bersama ketika dia tidak benar-benar melakukan apa-apa? Sementara Zhang Xuan masih berusaha memahami situasi abnormal ini, tiga kepala klan di belakang menggosok mata mereka berulang kali, takut mata mereka mempermainkan mereka. Menyalakan 100 bintang berarti seseorang memiliki kemampuan untuk menerima penganugerahan Raja Dewa. Jika semua bintang menyala, apakah itu berarti penganugerahan itu bukan masalah besar baginya sama sekali? Bagaimana ini bisa terjadi? Tiga kepala klan mendapati diri mereka tidak mampu menerima hasil seperti itu. Bukan hanya tentang pemuda yang menerangi semua bintang, tetapi seberapa cepat dia bisa melakukannya. Baru 10 napas sejak dia bersentuhan dengan patung itu, dan semua bintang sudah memancarkan cahaya cemerlang, seolah-olah mereka sangat ingin mengalahkan satu sama lain. Bahkan leluhur lama klan mereka, Raja Dewa yang diberikan, tidak akan bisa melakukan hal seperti itu. Mungkinkah peta konstelasi tidak berfungsi? Feng Hanshui bertanya dengan ragu. Kehendak kedaulatannya ada di dalam. Bagaimana mungkin itu tidak berfungsi? Feng Yuanqi segera menjatuhkan gagasan itu. Ini adalah peta konstelasi dari seluruh langit asal roh, dan kehendak Raja Tanpa Kematian dimasukkan di dalamnya. Gagasan bahwa itu bisa tidak berfungsi itu konyol. Satu-satunya kemungkinan, sesulit mungkin untuk mempercayainya, adalah bahwa pemuda itu telah menyelesaikan ujian dengan keterampilannya yang sebenarnya. Sementara itu, Zhang Xuan menilai kembali patung batu Phoenix di depannya. Karena tekanan yang datang dari Phoenix akhirnya berkurang, dia tidak bisa tidak memperhatikan bahwa aura yang dipancarkannya sangat akrab. Itu adalah sesuatu yang dia rasakan berkali-kali sebelumnya. Ini adalah aura cewek kecil. Zhang Xuan berpikir dengan kepalan tangan. Apakah dugaannya sebelumnya benar? Apakah orang itu benar-benar Raja Tanpa Kematian dari langit asal roh? Dengan pemikiran ini, Zhang Xuan dengan cepat mengirim pesan telepati ke Little Chick. Hei, keluar dan lihat apakah kamu mengenali Phoenix ini. Cewek kecil muncul tepat di depan Zhang Xuan. Melihat patung di depannya, ia memiringkan kepalanya ke samping saat air liur mulai menetes dari sudut bibirnya. Dengan mata linglung, ia bergumam pelan, lapar. Tanpa peringatan apapun, itu melompat ke udara. Dalam satu suap, itu menelan seluruh patung. Kamu, apa yang kamu lakukan? Feng Yuanqi dan yang lainnya terkejut dengan perkembangan mendadak ini. Patung itu memiliki kehendak Raja Dewa mereka di dalamnya, dan seekor anak ayam telah menelannya utuh. Zhang Xuan juga ngeri. Saya hanya memanggil Anda ke sini untuk melihat apakah Anda dapat mengingat sesuatu, tetapi Anda benar-benar menelan seluruh pihak lain. Bagaimana saya harus menjelaskan ini kepada kepala klan? Mereka akan memotongku menjadi beberapa bagian. Kepala Zhang Xuan perlahan berderit karena gentar untuk melihat ke belakangnya, dan seperti yang dia pikirkan, ada tiga kepala dengan api neraka yang berkobar di mata mereka yang diarahkan ke arahnya. Patung batu Phoenix jelas merupakan sesuatu yang sangat penting bagi Sky of Spirit Origin, mungkin pada tingkat artefak nasional, jadi menyaksikan orang lain menelannya tepat di depan mata mereka seperti tamparan besar di wajah mereka. Tidak ada seorang pun di posisi mereka yang bisa mentolerir hal seperti itu. Feng Xuan, serahkan cewek itu sekarang juga. Kamu mencari kematian. Tiga kepala klan berteriak dengan marah saat aura kuat meledak dari tubuh mereka. Mereka akan membuat gerakan mereka. Tapi sebelum mereka benar-benar bisa bergerak, tanah mulai bergetar hebat. Patung batu Phoenix adalah inti dari Istana Dewa Roh, dan hilangnya patung itu merupakan pukulan fatal baginya. Energi spiritual yang dimanfaatkan di dalam istana mulai menghilang ke sekitarnya, dan bongkahan bangunan mulai jatuh ke tanah. Tiga kepala klan harus berjuang sejenak sebelum mereka mendapatkan kembali keseimbangan mereka. Ledakan, seolah-olah gempa bumi telah melanda Istana Dewa Roh yang besar, setengahnya langsung runtuh ke dalam. Lebih jauh lagi, dengan energi spiritual yang terus-menerus keluar darinya, sepertinya istana akan runtuh dari langit setiap saat. Zhang Xuan hampir menangis saat dia menyaksikan kehancuran terbentang di depan matanya.
Dia telah mendengar dari murid langsungnya bahwa ketika dia masih di benua guru-guru, ada beberapa orang yang memanggilnya Dewa Penghancur. Saat itu, dia merasa sedikit bingung mengapa orang lain memanggilnya seperti itu. Lagi pula, dia tidak pernah bermaksud menghancurkan benda-benda itu selalu karena serangkaian kebetulan yang tidak menguntungkan. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa hari itu akan tiba ketika dia akhirnya menghancurkan rumah pacarnya juga. Itu seperti menantu laki-laki yang mengunjungi ayah mertuanya untuk pertama kalinya, tetapi sebelum ayah mertua dapat membuka pintu, menantu laki-laki itu telah melemparkan sebatang dinamit ke dalamnya, meledakkan rumah menjadi berkeping-keping. Oh astaga, mengapa kamu harus mempermainkanku? Zhang Xuan ingin berteriak keras bahwa itu bukan salahnya, tetapi itu adalah fakta bahwa cewek kecil adalah binatang jinaknya, dan dialah yang memanggilnya keluar. Tidak mungkin dia bisa menjelaskan dirinya sendiri seperti itu. Tunggu sebentar, saya tahu bahwa Anda semua sangat gelisah sekarang, tetapi sebagai sesama anggota masyarakat yang beradab, mari bicarakan semuanya dan jangan menggunakan kekerasan. Anda tahu, saya tidak berpikir bahwa cewek kecil bermaksud melakukan itu juga. Pasti ada alasan bagus untuk itu, jadi mari kita dengarkan penjelasannya, oke. Zhang Xuan berkata sambil dengan cepat membentuk penghalang di sekelilingnya jika tiga kepala klan bergerak. Dia memasang penghalang bukan untuk menangkis serangan tiga kepala klan, tetapi untuk melindungi mereka agar tidak dilukai oleh cewek kecil. Betapapun menggemaskannya gadis kecil, penampilannya menipu. Itu sebenarnya adalah hewan yang sangat berbahaya yang tidak akan ragu untuk melahap seseorang secara utuh. Jika cewek kecil benar-benar melahap tiga kepala klan juga, dia akan benar-benar berada dalam masalah besar. Anda perlahan dapat memberitahu kami semua alasan yang Anda miliki setelah kami menjatuhkan Anda. Petik 2. Tiga kepala klan berteriak dengan marah saat mereka mengumpulkan kekuatan mereka untuk menghancurkan penghalang Zhang Xuan. Namun, pada saat ini, sebuah suara bergema tiba-tiba menggelegar memekakkan telinga di udara. Apa yang terjadi? Tiga siluet lagi muncul tepat di depan orang banyak. Ada kilatan dingin di mata mereka. Memberi penghormatan kepada leluhur tua, tiga kepala klan segera membungkuk untuk memberi hormat kepada tiga siluet. Mereka adalah tiga Raja Dewa yang dianugerahkan dari langit asal roh, Raja Dewa yang dianugerahkan bulu api, Raja Dewa yang dianugerahkan bulu gletser, dan Raja Dewa yang dianugerahkan bulu mengerikan. Ketiga leluhur tua ini terkejut ketika mereka merasakan ketidakstabilan Istana Dewa Roh. Mari kita menstabilkan Istana Dewa Roh terlebih dahulu sebelum berurusan dengan ini. Sebagian dari Istana Dewa Roh telah runtuh, dan formasi yang menopangnya dengan cepat kehilangan energi. Tanpa ragu-ragu, ketiga Raja Dewa yang diberikan segera menyalurkan energi mereka bersama untuk membentuk bola besar di sekitar Istana Dewa Roh yang mengambang. Penghancuran perlahan terhenti, dan energi spiritual yang menghilang juga terperangkap di dalam bola. Bagian yang runtuh belum diperbaiki, tetapi setidaknya, mereka telah mencegah yang terburuk terjadi. Setelah itu selesai, mereka mengalihkan pandangan mereka kembali ke tiga kepala klan, dan Raja Dewa yang dianugerahkan bulu api memerintahkan, jelaskan dirimu. Leluhur tua, Feng Xuan di sini adalah jenius paling tangguh di antara generasi muda klan kita. Feng Yuanqi dengan cepat mulai menjelaskan bagaimana hal itu terjadi. Ini termasuk bagaimana kultivasi jiwa Zhang Xuan telah mencapai puncak alam Raja Dewa meskipun usianya masih muda, bagaimana dia telah menerangi semua bintang di peta konstelasi, dan kemunculan tiba-tiba seekor cewek kuning kecil yang menelan patung Dewa Raja. Kamu berhasil menerangi semua bintang di peta konstelasi. Tiga Raja Dewa yang diberikan menatap Zhang Xuan dengan ekspresi tidak percaya. Bahkan mereka tidak akan mampu melakukan prestasi seperti itu. Saya beruntung. Zhang Xuan menggenggam tinjunya. Gadis kecil adalah binatang jinakku, dan dia tidak berniat untuk menelan patung Dewa Raja. Saya meminta Anda untuk memaafkannya. The Fire Feather Confederate God King mendengus ketika dia melihat cewek kuning kecil dengan mata dingin. Ini adalah tindakan Ta'an untuk memperlakukan patung kedaulatannya sedemikian rupa, serta menunjukkan rasa tidak hormat yang besar terhadap langit asal roh. Ini menjamin hukuman mati. Raja Dewa yang dianugerahkan bulu gletser melirik Zhang Xuan dan berkata dengan dingin, meskipun itu bukan niat utamamu untuk ini terjadi, itu tidak mengubah fakta bahwa cewek itu adalah binatang jinakmu. Anda harus bertanggung jawab atas kesalahannya. Jangan buang waktu dan lakukan itu, kata Raja Dewa yang dianugerahkan bulu mengerikan. Tiga Raja Dewa yang diberikan mengangkat tangan mereka, dan seluruh dunia mulai gemetar tak terkendali. Hampir seolah-olah Armageddon terjadi tepat di depan mata mereka. Pada saat ini, sebuah suara tanpa ekspresi bergemuruh dari Istana Dewa Roh di belakang mereka, menyebabkan dunia menjadi lebih gelap. Kalian bertiga ingin membunuhku. Kejantananmu. Tepat di depan mata semua orang, siluet raksasa Phoenix hitam muncul di belakang gadis kuning kecil yang menggemaskan. Lebar sayapnya cukup besar untuk menyaingi ukuran Istana Dewa Roh, dan tidak ada makhluk yang tidak bisa dianggap remeh di hadapannya. Dewa Raja, tiga Raja Dewa yang diberikan tersentak kaget,
dan mereka dengan cepat berlutut di tanah. Bab 2215 sedikit tanpa kematian. Siluet Phoenix hitam terbang keluar dari tubuh Little Chick dan menjulang di depan semua orang di langit. Bahkan istana Dewa Roh tampak kecil sebelumnya. Itu adalah Raja Tanpa Kematian. Tubuh Zhang Xuan bergetar saat dia melihat cewek kecil dengan ekspresi yang rumit. Dia telah memikirkan kemungkinan seperti itu sebelumnya, tetapi dia tidak bisa tidak terkejut menyaksikan pemandangan seperti itu di depannya. Tidak heran anak ayam kuning kecil terus menyebutkan bahwa itu adalah binatang legendaris yang telah menguasai tanah ketika masih berupa labu. Untuk waktu yang sangat lama, dia berpikir bahwa pihak lain sedang membual, tetapi untuk berpikir bahwa itu adalah salah satu dari 9 Raja Dewa. Tidak heran itu merasakan perasaan keakraban di City of Collapse Space, dan udara degenerasi benar-benar tidak efektif untuk itu. Pada akhirnya, itu sebenarnya adalah kota Little Chick. Untuk menerima Raja Dewa sebagai binatang jinaknya. Tidak, itu tidak benar. Tiba-tiba, sebuah pemikiran baru muncul di benak Zhang Xuan yang menyebabkan tubuhnya tersentak kaget. Cewek kecil adalah wasiat baru yang lahir setelah kematian Raja Tanpa Kematian, yang juga mengapa itu diserahkan kepadaku dengan begitu mudah. Phoenix hitam di udara berasal dari Raja Tanpa Kematian sebelumnya. Jika dia menolak untuk mengakui hubungan kita, aku akan berada dalam bahaya besar. Dia belum menemukan rahasia di balik kebangkitan Raja Tanpa Kematian, tetapi jika satu hal sudah jelas bahwa ingatan cewek kecil telah disegel, dan dia tidak tahu apa-apa. Dari sudut pandang Phoenix hitam, itu akan tampak seolah-olah dia telah memanfaatkan kelemahannya untuk mengubahnya menjadi binatang jinaknya. Apakah dia akan mengamuk untuk itu? Dan seolah-olah kekhawatiran terburuknya menjadi kenyataan, Phoenix hitam besar di langit tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arahnya. Meskipun tidak menyerangnya, Zhang Xuan bisa merasakan tekanan luar biasa membebani dirinya. Hampir terasa seolah-olah langit runtuh menimpanya. Bahkan dengan terobosan baru-baru ini dalam kultivasi jiwanya, dia masih sama sekali tidak berdaya sebelum tekanan seperti itu. Tubuhnya perlahan mengerut saat dia gemetar lemah menghadapi tekanan. Tidak, Zhang Xuan buru-buru mengendarai Zenki-nya untuk menangkal tekanan, dan tubuhnya yang bengkok perlahan diluruskan sedikit demi sedikit lagi. Moniker saya sebagai Raja Tanpa Kematian tidak berarti bahwa saya telah sepenuhnya melampaui kematian. Jiwaku bisa menghilang, dan tubuhku bisa mati, tetapi pada waktunya, aku akan bangkit dari abu dan hidup kembali, kata Phoenix hitam dengan suara tanpa perasaan. Untuk melindungi diri saya sendiri selama kebangkitan saya, tubuh saya menyegel ingatannya sendiri sampai kultivasi saya mencapai standar. Namun, Anda mengeksploitasi kelemahan saya untuk mengubah saya menjadi binatang jinak Anda. Makhluk tercela dan tidak terhormat seperti manusia adalah, tidak ada seorang pun di dunia ini yang layak menjadi penguasa Raja Tanpa Kematian. Ledakan, saat Phoenix hitam berbicara, ruang itu tampak memadat ke dalam, memeras udara keluar dari paru-paru mereka yang hadir. Zhang Xuan merasa seolah-olah dia sedang membawa gunung besar di punggungnya, dan beratnya menyebabkan tulang punggungnya menekuk sekali lagi. Dia merasa akan segera menyerah. Bahkan dunia akan hancur di hadapan kemarahan Raja Dewa. Orang itu benar-benar berani mengeksploitasi kelemahan kedaulatannya selama kebangkitannya untuk menjinakkannya. Betapa kurang ajarnya, bagaimana seseorang bisa memikirkan sesuatu yang konyol seperti itu. Bahkan jika kedaulatannya belum mendapatkan kembali kekuatannya, dia masih memanfaatkan aura Raja Dewa di dalam dirinya. Bukankah orang itu takut menderita serangan balasan? 3 Raja Dewa yang diberikan menatap pemuda itu dengan tak percaya. 9 Raja Dewa telah mencapai puncak evolusi di dunia. Bahkan jika Raja Tanpa Kematian masih dalam kondisi lemah sejak kebangkitannya, garis keturunannya masih akan melampaui apa yang bisa ditahan oleh manusia biasa. Betapa bodohnya orang itu untuk mengambil Raja Tanpa Kematian sebagai binatang jinaknya. Lebih penting lagi, betapa bodohnya kehendak Raja Dewa yang telah bangkit untuk menyetujui hal seperti itu. Bagaimanapun, mengetahui bahwa ini menyangkut kehormatan Raja Tanpa Kematian, mereka memutuskan untuk menahan lidah mereka. Aku cewek kecil, bukan Raja Tanpa Kematian. Dia tuanku, tak satu pun dari kalian diizinkan untuk menyentuhnya. Petik 2. Ledakan, saat Zhang Xuan mencapai batasnya, raungan tiba-tiba bergema di udara. Cewek kuning kecil itu berjuang dengan sekuat tenaga untuk menghentikan Phoenix hitam. Kamu, Phoenix hitam menatap cewek kuning kecil dengan tatapan rumit. Tidak peduli apa, pihak lain masih lahir darinya. Bagaimana mungkin begitu bodoh? Bagaimana mungkin seorang Raja Dewa mengakui Dewa Surgawi belaka sebagai tuannya? Ini memalukan. Namun, ini adalah masalah besar. Jika anak ayam kuning kecil menolaknya, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jika segala sesuatunya dibiarkan berkembang sebagaimana adanya, dia akan terikat pada pemuda itu, dipaksa untuk melayaninya. Menyadari betapa berbahayanya situasinya, Phoenix hitam dengan paksa menahan cewek kecil di tempatnya sambil berteriak, "Bunuh orang itu sekarang." Mendengar kata-kata itu,
ketiga Raja Dewa yang diberikan segera bertindak. Mereka terbang keluar dan mengepung Zhang Xuan tanpa ragu-ragu. Mereka tahu dengan jelas di mana kesetiaan mereka berada, dan mereka tidak akan menentang kehendak Raja Dewa mereka. Beraninya kamu, cewek kecil memamerkan giginya saat berteriak dengan mata memerah. Itu belum membangunkan ingatannya, jadi perasaan yang dia rasakan tidak selaras dengan perasaan Phoenix Hitam. Baginya, kerabat terdekatnya adalah tuannya, jadi tidak mungkin tuannya dibunuh. Kamu dan aku berasal dari asal yang sama. Aku mungkin hanya kemauan belaka, tapi kamu belum cukup kuat untuk menentangku. Burung Phoenix Hitam itu mendengus saat dia menyegel gerakan cewek kecil dengan erat. Phoenix Hitam menyimpan semua ingatan raja tanpa kematian, jadi dia tahu rahasia dan sarana yang dimiliki cewek kecil. Dengan pengetahuan seperti itu, tidak terlalu sulit baginya untuk menahannya. Meskipun dikelilingi oleh tiga Raja Dewa yang diberikan yang memiliki niat bermusuhan terhadapnya, Zhang Xuan tidak tampak khawatir sedikitpun. Sebaliknya, dia memandang mereka dengan tenang ketika dia berkata, ini adalah masalah pribadi antara aku dan Dewa Rajamu, jadi aku menyarankan kamu untuk tidak terlibat dalam hal ini. Jika Anda membunuh saya hari ini, apakah menurut Anda cewek kecil akan mengampuni Anda begitu ia mendapatkan kembali kekuatan penuhnya? Ini, tiga Raja Dewa yang diberikan tidak bisa tidak ragu-ragu setelah mendengar kata-kata itu. Pemuda itu benar, The Atlas Monarch, yang memerintah mereka tidak lebih dari sepotong kehendak The Atlas Monarch lama. Itu hanya masalah waktu sebelum menghilang. Di sisi lain, cewek kecil adalah Raja Dewa yang baru dibangkitkan. Jika mereka membunuh Tuan Little Chick, begitu dia mendapatkan kembali kekuatannya dan kembali ke singgasananya, itu pasti akan membunuh mereka bertiga sebagai pembalasan. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Keputusan mereka akan menyegel nasib mereka. Cepat dan bunuh dia, Phoenix Hitam berteriak dengan marah. Apakah kamu pikir aku masih akan mengakui seorang pria sebagai tuanku setelah aku mendapatkan kembali ingatanku? Dan kata-kata itu menyebabkan ketiga Raja Dewa yang diberikan goyah lagi. Mereka telah mengenal Raja tanpa kematian selama lebih dari 10.000 tahun, dan mereka akrab dengan temperamen yang terakhir. Setelah berada di posisi yang tinggi begitu lama, bagaimana mungkin Raja tanpa kematian yang agung mengakui Dewa Surgawi tingkat tinggi sebagai tuannya? Ini adalah lelucon itu sendiri. Ledakan. Tiga Raja Dewa yang diberikan akhirnya mengambil keputusan. Mereka mengumpulkan kekuatan mereka bersama untuk membentuk bola energi di sekitar Zhang Xuan untuk mencegahnya melarikan diri. Melihat bahwa ketiga Raja Dewa yang diberikan ini benar-benar berniat berurusan dengannya, Zhang Xuan menggelengkan kepalanya. Karena cewek kecil telah dikekang oleh Phoenix Hitam, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menghadapi ketiganya. Sementara kultivasi jiwanya telah mencapai puncak alam Raja Dewa, kultivasi Zenki-nya masih berada di Dewa Surgawi tingkat tinggi. Akan sulit baginya untuk menghadapi Raja Dewa yang diberikan secara langsung, apalagi mereka bertiga. Sepertinya aku hanya bisa mengandalkan halaman emasku sekali lagi, Zhang Xuan menghela nafas dalam-dalam. Tidak ada cara lain di sekitar ini. Dia hanya bisa berharap bahwa dia bisa menghadapi mereka bertiga sekaligus dengan halaman emasnya. Hanya saja ada masalah tentang itu. Untuk mengepungnya, ketiga Raja Dewa yang diberikan telah mengambil posisi di sekelilingnya, jadi jika dia mengeluarkan halaman emasnya untuk menghadapi mereka bertiga sekaligus, dia akan terperangkap dalam serangannya juga. Dia harus menemukan cara untuk membuat mereka bertiga lebih dekat terlebih dahulu. Tesla, sama seperti Zhang Xuan masih berpikir tentang bagaimana dia bisa melakukan itu, gelombang pedangki tiba-tiba terbang ke arahnya. Terkejut, dia dengan cepat memiringkan tubuhnya ke samping untuk menghindarinya, tetapi jubahnya akhirnya robek dalam proses melakukannya, menyebabkan liontin merah yang diberikan Luo Ruoxin padanya terungkap. Weng, liontin Crimson berdengung ringan saat mulai memanas sekali lagi. Pada saat inilah Phoenix Hitam di langit melihat liontin merah tua. Terkejut tanpa kata-kata, ia melepaskan Little Chick saat perlahan turun dari langit untuk berdiri di depan Zhang Xuan. Kemudian, ia menurunkan tubuhnya dan berteriak, binatang jinakmu, Little The Atlas, memberi hormat kepada tuannya.